melakoni karir sebagai pelatih di asisten pelatih tim usia 23 dan tim nasional senior, kali ini sebagai pelatih kepala di Indonesia U17. Ada yang cukup baik di awal mentoring Sinteyong. Karena ini ada satu istilah seperti yang membuat pelanggaran kan tadi yang membuat pertandingan dihentikan, wasit tadi seperti ya sempat ada komunikasi ya wasit ya dengan wasit di control room, di mana kemudian terkait dengan keputusan apa yang harus dilakukan karena ada sempat ada insiden. Oh, bola justru diberikan untuk Kuwait ya? Ya ada pelanggaran ya sini ya, betul. Ya. Ya, betul. Menurut saya lebih karena bagaimana pergerakan Jafet yang dilakukan oleh Abdullah Albani yang memang tadi menarik dan membuat Medjugorje menjadi terprovokasi. Dan saya pikir ini harus hati-hati karena ini bagaimana di level junior dia sudah melakukan hal seperti itu. Ya, kembali kita lakukan biasa supaya kali bola coba dikuasai oleh Habib Goli, gagal, bola dikuasai oleh Laid Al-Khalaf, masih Laid, coba terkejar bola Laid, paskan umpan lebih dekat pada penjaga gawang Indonesia atau tepatnya sudah keluar lapangan pertandingan adalah Dava Al-Ghassaini Setiawarman. Dava adalah pemain Purwakarta, dan Purwakarta bisa lolos di tim Indonesia U17. Betul memang dugaan pelatih betul, karena biasa yang terus sebagai penjaga gawang utama adalah Nur Ihsan ya di beberapa pertandingan, termasuk juga di pertandingan terakhir ketika harusnya tampil sebagai starter, tapi ada juga pelatih Coach Nova juga melakukan beberapa perubahan rotasi pemain yang dilakukan terkait dengan adaptasi lawan yang dihadapi. Ya, lebaran kalau sudah lakukan kali ini, Boyd mencoba untuk langsung tekan. Oh, berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan jarak fatal. Sudah kita lihat di awal-awal pertandingan ini, beruntung bola lebih dekat pada penjaga gawang Dava Al-Ghassaini. Pressing kuat yang dilakukan oleh Kuwait membuat ada tekanan ke pertahanan dari timnas Indonesia, dan mereka juga melakukan pressing dengan garis tinggi yang melakukan mengejar bola di area pertahanan dari pemain Indonesia. Ya, tadi coba akan langsung pada Mirza Firjatullah. Lalu kita lihat pemirsa saat itu akan lipat kali ini. Oh, satu pelanggaran jelas sekali. Kita lihat apakah di dalam atau di luar kotak penalti. Tapi memang di luar, hanya beberapa sentimeter saja di luar kotak penalti. Betul, sebuah keputusan yang sangat tepat, memberikan penalti, memberikan pelanggaran dan juga memberikan kartu kuning terhadap pemain nomor punggung 3 Ahmad Al-Said, karena jelas adalah sebuah umpan yang sangat baik dan kemudian ada sedikit gangguan yang membuat pemain dari Indonesia terjatuh dalam situasi ini. Ya, upaya sangat baik dari Zahabi Roli tadi mencoba untuk berikan bola pada Mirza Firjatullah. Ada tarikan yang membuat pemain Kuwait harus melakukan pelanggaran kali ini, sebuah kesempatan besar bagi Malaysia untuk bisa menciptakan gol di awal pertandingan babak pertama. Kedua pemain menghadapi bola, kita lihat ada Evanda Florasta dan juga Zahabi Roli. Sahabi, pemain asal Persija, pada pemain asal Bayangkara Presisi, melihat siapa akan menjadi eksekutor di kesempatan kali ini. Kesempatan besar dengan sudut yang sangat-sangat terbuka bagi Indonesia untuk bisa menciptakan gol dari sebuah servis bola mati di menit keempat ini. Ya, situasi yang harus dimanfaatkan dengan baik karena memang ini menjadi pertandingan bisa jadi sangat ketat sekali sehingga servis bola mati bisa menjadi kunci untuk mencetak gol Indonesia. Ya, kita lihat Mirsa, sebuah kesempatan sampai Doni. Oh, satu tendangan yang diarahkan justru di pelanggan pendatar tadi, Bung Maruf. Iya, sayang sekali ya, sebuah keputusan tembakan yang menurut saya tidak terlalu memaksakan. Karena pertama tembakannya pelan, yang kedua memang mendatar yang itu tidak terlalu memberikan efek kejut ke area pertahanan dari Kuwait. Ada yang tidur bang, nggak bisa kencang-kencang. Nasrul Alvaro, Bali Putu, Faisal Tabanan yang menjadi kapten kesebelasan. Kali ini lepaskan umpan kembali, coba berikan bola pada Evanda Florasta. Dihawas saja keluar lapangan pertandingan oleh Muhammad Al-Said. Tertik bagaimana Evanda tadi memanfaatkan situasi 1 lawan 1, berhasil melewati lawan dan kemudian dia mencoba menciptakan peluang di dekat pertahanan dari Kuwait. Ya, lebar ke dalam kali ini. Tentunya kita harapkan Fabio Askar juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh, Bung Maruf. Nah, kita lihat seperti halnya pertama Arhan. Iya, betul. Kita akan harapkan tentunya bisa saja bisa memberikan sebuah tekanan kali ini bagi Kuwait. Fabio sudah lakukan
Tidak ada pemain dari Indonesia di sana. Harus lebih tenang di awal pertandingan tentunya. Ini kedua kesebelasan pasti bermain hati-hati. Betul. Karena mereka tidak boleh kalah di pertandingan pertama yang akan menentukan langkah selanjutnya. Secara hitung-hitungan menjadi lawan yang bisa menjadi batu sandungan ya. Karena mungkin kalau bicara menghadapi Australia bisa dikatakan sulit juga untuk Indonesia atau kemudian juga Kuwait, meskipun kalau bicara di kelompok umur potensi itu tetap muncul untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kita harapkan Garuda Muda benar lepas. Karena ini merupakan awal dari kebangkitan timnas Indonesia di masa-masa akan datang. Betul, menjadi salah satu cikal bakal masa depan dari timnas Indonesia. Mungkin tidak semua, tapi setidaknya ada satu atau dua pemain yang bisa mereka menurut di level tim nasional. Karena kalau sudah senior kan bisa berasal dari mana saja pemain. Ya, Fabio Aska dalam kali ini arahkan bola kepada Habib Doli tadi. Bola keluar lapangan pertandingan sepak pojok bagi Indonesia di awal babak pertama. Kita harapkan tentunya terus fokus, terus menekan, bisa menciptakan gol cepat yang tentunya akan membuat tenang Garuda Muda di sisa pertandingan menghadapi tuan rumah Kuwait di grup G isian kualifikasi Piala Asia Under 17. Kita lihat kali ini gol sudah lakukan ke tiang jauh. Satu gol kali ini dari Matthew Becker berhasil membobol gawang Kuwait melalui sebuah heading yang berhasil membobol gawang Ahmad Al-Sawab dari yang muda unggul 1-0 menit ke-7. Penempatan posisi yang sangat baik yang dilakukan oleh Matthew Becker, memanfaatkan situasi tendangan dari sudut dan kemudian mengarah tepat pada Matthew, ditanduk juga tepat ke dalam gawang dan gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kuwait yang tidak terlalu tepat posisinya Ahmad Al-Sawab tadi. Ya, kita lihat bagaimana yang sangat baik dari sebuah umpan yang memang sepertinya sudah menjadi antisipasi sebuah latihan ya Bu Maru. Dan kita saksikan bagaimana posisi penjaga gawang juga tidak terlalu ideal. Dia hanya terfokus pada para pemain yang berada di dekat gawang, tapi dia tidak fokus pada pemain yang berada di luar tiang gawang. Matthew Becker, pemain keturunan Indonesia Australia, kelahiran 13 Mei 2009, kali ini berhasil menciptakan gol pembuka di menit ke-7 tadi sehingga membuat bentar. Bisa jadi di awal yang sangat baik. Kali ini masih Laif Al-Kalam. Hati-hati, berbahaya. Kita lihat sebuah tendangan. Penyelamatannya sangat baik dari Dava Ghasemi. Berhasil mengantisipasi sebuah tendangan atau sontakan dilakukan oleh Abdul Rahman Al-Suwaidi. Iya, Dava refleks masih sangat baik. Dia berhasil menangkap bola sebelum bola masuk ke dalam gawang. Tapi situasi yang membuktikan bahwa pertahanan Indonesia sedikit terbuka, sedikit bisa dieksploitasi yang membuat ancaman datang ke gawang dari Dava. Ya, kita lihat dua kali kita lihat Indonesia kehilangan bola tadi. Ini yang harus diwaspadai karena tentunya lawan terus mendekatkan keserangan ya. Betul. Untuk setelah mereka tertinggal 0-1, mereka tentunya akan mendekatkan keserangan. Kali Indonesia kali ini, Goli, Matthew, 3 pemain dari Kuwait di sana. Wide sekali bagaimana sebuah intercept dilakukan oleh Goli. Apa masih terlalu jauh ya jarak antar pemain Indonesia? Betul, karena masih mencari pola yang tepat ya. Di luar itu juga bagaimana penampilan dari Kuwait yang memang mereka cukup memperkuat di sektor tengah sehingga menyulitkan pemain Indonesia untuk bisa bermain dari tengah. Ya boleh arahkan pada Mirza berjuang sendirian mencoba untuk melawan kedua pemain lawan. Meminta dukungan dari rekannya tadi dihalau saja oleh Zainal Abidin. Lalu jauh bisa dikejar oleh Laif Al-Kalam. Dekat pada Matthew Becker. Matthew pemainnya juga sempat dipakai oleh tim U16 Australia ya. Betul, dan dia ternyata memilih untuk bersama dengan timnas Indonesia. Tapi kita lihat bagaimana peran yang dimiliki oleh Matthew cukup bagus ketika reading the game-nya dan kemudian juga sangat tepat ketika mengantisipasi tekanan. Kita lihat di sini sebuah bola yang tidur bang. Tembakan dalam kotak penalti tapi masih beruntung kemudian bisa diamankan dengan baik. Iya. Apapun itu sebuah insiden atau serangan dalam kotak penalti sangat berbahaya baru. Bisa saja defleksi ya, deflektif mengenai kaki dan bisa berbelok arah ke arah gawang sendiri. Apalagi kerumunan tadi juga sangat banyak ya sehingga mau tidak mau itu juga menjadi sebuah ancaman tersendiri. Kenapa pemirsa
dilakukan kali ini oleh Abdurrahman Al-Swaib. Sudah lakukan dalam kotak penalti. Oh, satu miskomunikasi masih mampu dihalau tadi oleh Putu Panji. Kali serangan balik, Fadli, masih Fadli, mampu ditersat. Mengamankan gawang Indonesia. Matthew Baker berikan pada Goli. Coba kerjasama maksudnya dengan Daniel Alfredo. Bola ditersat kembali. Serangan cepat dilakukan pemirsa oleh Zainal Abidin. Berbahaya kali ini. Satu upaya. Oh, hati-hati. Jangan melakukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kali ini mampu terus, ya masih terjatuh. Kita tidak melihat sebuah pelanggaran keras, tapi harus hati-hati. Karena ini bisa memancing lawan untuk bisa melakukan sebuah aksi di dalam kotak penalti kita. Betul, dan itu harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia. Karena secara peluang, Kuwait lebih punya peluang untuk bisa mempengaruhi wasit dalam tanda kutip. Ya, kembali terus tertekan. Sudah 5 menit, Bung Maruf dan juga pemirsa kita dalam tekanan Kuwait. Setelah kita menciptakan gol di menit ke-7 tadi. Untuk kerjasama dari Nazril Alvaro. Oh, satu tarik cukup keras. Bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya bagi wasit asal Suriah. Kali ini kembali umpan yang sangat baik coba dikejar oleh Mirza. Gagal Mirza melewati hadangan pemain belakang Belal Mubarak. Untuk kembali di kaki para pemain Indonesia. Matthew Baker melebar ke kiri kali ini. Coba dari kaki Daniel Alfredo. Masih Daniel, cukup rapat barisan pertahanan dari Kuwait. Oh, sangat baik, kita lihat satu umpan tadi. Oh, terjatuh, sepertinya 2 pemain bisa terjatuh, bukan pelanggaran. Kita lihat kali ini, cukup keras pertandingan. Meskipun tidak kasar, tapi cukup keras pertandingan di babak pertama ini. Kita lihat Coach Nova mencoba untuk menenangkan anak asuhnya untuk bermain lebih tenang dalam ball possession karena memang sedang unggul 1-0. Kembali ke dalam kali ini pemirsa. Daniel Alfredo dilakukan, tidak ada pemain Indonesia di sana, jatuh di kaki Mezal Aldo Ferry. Belal Mubarak berikan kepada Abdurrahman Al-Swaib. Ayat Al-Zawari. Kali ini Mezal. Ahmad Al-Said. Kita lihat bagaimana Kuwait tentunya sudah 6 kali pernah mengikuti putaran final AFC U17 dan mereka pencapaian terbaiknya dalam babak perempat final di tahun 2004 dan 2012. Sedangkan Indonesia tentunya juga sudah 6 kali mengikuti Piala Asia U17 dan pernah menempati peringkat 4 di tahun 1990 dan pernah juga menembus partai atau quarter final di tahun 2018. Kita harapkan Varianto berhasil membawa tim ini masuk ke putaran final yang akan dilangsungkan di Arab Saudi tahun depan di tahun 2025. Ya, kembali kita lihat pertandingan pemirsa masih dalam tekanan. Garuda Muda kali ini cepat sekali mencoba melakukan serangan balik. Fadli Alberto dijatuhkan oleh Ayat Al-Zawari. Kartu kuning kedua pemirsa diberikan oleh wasit asal Suriah Amar Abu Alo kali ini kepada Ayat Al-Zawari. Ya, jatuh sendiri ya. Lihat ada gangguan terhadap sentuhan.
Yang ini harus dikurangi oleh para pemain kita. Sangat beresiko ya. Betul, apapun itu, meskipun tadi wasit menganggap bahwa itu bukan sebagai pelanggaran, tapi ada momen yang mungkin wasit memiliki argumentasi yang lain terhadap insiden tersebut. Ya, kembali pemirsa, kita lihat 15 menit sudah berlangsung pertandingan. Indonesia masih memimpin dengan skor 1-0. Matthew kali ini coba untuk build up serangan, berikan kepada Evander Floresta, tapi mampu di halau atau di intercept dengan cepat oleh Zainal Abidin. Lemparan ke dalam kembali. Indonesia selalu, ya kita lihat lebih sering bermain di sisi sebelah kiri dibandingkan sisi sebelah kanan. Di babak pertama ini, volley. Ada Putu Panji. Kali ini kita lihat berikan bola. Ada Muhammad Al-Ghazani. Putu Panji kembali. Matthew. Oli. Atau kerjasama dengan Daniel Alfredo. Terjatuh Daniel, bukan pelanggaran pemirsa. Dihalau kembali ke depan, jatuh di kaki pemain Indonesia kembali. Goli. Satu upaya kerjasama dengan Evander. Masih Evander, sangat baik kita lihat. Rapat sekali Mubarov. Kuwait mencoba untuk mengurung 2-3 pemain Indonesia ketika mereka menguasai bola. Iya, itu yang tadi juga sempat agak sulit untuk bisa para pemain Indonesia mengembangkan permainan mereka, termasuk juga mengalirkan bola, karena memang pressing yang dilakukan cukup ketat. Para pemain dari Kuwait, mereka menutup jalur passing yang akan dilakukan oleh pemain Indonesia, sehingga tinggal menunggu bagaimana pemain Indonesia kehilangan bola. Tapi sejauh ini kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik, terutama cara bertahannya yang masih belum bisa ditembus oleh pemain dari Kuwait. Ya, kita lihat kembali bola mampu dihadapi atau dikuasai oleh Sahabi Koli. Ini pemain yang paling banyak menyentuh bola, pemain yang paling banyak bergerak setidaknya hingga menit ke-17. Betul, dan pemainnya juga memang mendapatkan perhatian yang serius, apalagi dia juga ketika di pertandingan AFF U16 dia juga mencetak gol ke gawang. Ya bang, takut ke banned hak cipta soalnya itu. Bola dikuasai oleh para pemain Indonesia. Lebih tenang kali ini mencoba untuk memindahkan sisi lapangan yang lain. Fadli lebar ke kanan pemirsa, berikan pada Muhammad Al-Ghazani. Masih Fadli melepaskan umpan. Satu peluang kali ini. Tidak tepat atau mengenai tangan seperti dari Daniel Alfredo. Sebuah situasi yang cukup menarik ketika Daniel Alfredo masuk dalam area kotak penalti karena melihat ada ruang yang kosong yang ditempati oleh para pemain bertahan dari Kuwait. Ya, inilah penjaga gawang Ahmad Al-Zawaf. Saling support bang, saling support. Pelatih asal Kuwait. Yang udah nonton, jangan nonton doang. Bantu follow, ikuti gitu. Sama-sama bantu lah. Buat timnya atau anak asuhnya tertinggal. Udah nonton, ikuti. Kita lihat sebetulnya tidak rapi ya Kuwait ya. Masih banyak ruang kosong yang bisa dieksploitasi. Bisa biar gak ketinggalan lagi nanti di itu yang kita saksikan, bagaimana memang mereka lebih pada mengandalkan kemampuan individu dari para pemain dari Kuwait, termasuk bagaimana caranya ketika mereka memanfaatkan penampilan dari Abdullah Ali Baini, kemudian juga Abdul Rahman Al-Suaib, dan tentu saja ikon mereka Mesfer Al-Atwani yang memiliki nomor punggung 9. Jadi kombinasi pemain-pemain ini yang menurut saya juga menunjukkan bagaimana mereka bisa memberikan ancaman juga ke pertahanan dari Indonesia. Baik, kita akan melihat kalau sebuah pertarungan yang sangat ketat di lini tengah. Berhasil kembali mengamankan Putu Panji pada penjaga gawang Dava. Cukup berani kita lihat para pemain Indonesia mainkan bola di jantung. 1-0. Memang high press yang dilakukan oleh Kuwait. Nasril Alvaro, Matthew Baker. Kurang keras kita lihat, mudah dipotong tadi, maksudnya pada Daniel. Berbahaya serangan balik dari Lait. Masih Lait. Satu tackling yang tidak terkena dari Daniel. Lait lepaskan umpan. Beruntung kita lihat tidak terlalu berbahaya, mampu dihalau oleh Matthew Baker. Ya, sebuah serbuan yang kembali dilakukan oleh para pemain dari Kuwait, dan kemudian bola lagi-lagi berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Pada ke dalam, Zainal Abidin. Setelah berikan kembali pada Lester Al-Atwani. Layat Al-Sawari, center back yang sudah terkena kartu kuning tadi. Permainan Indonesia juga belum sepenuhnya bisa berkembang ya, karena memang mendapatkan pressing yang luar biasa dari para pemain Kuwait, sehingga keinginan membangun serangan dari bawah juga belum berjalan dengan efektif. Ya, satu intercept yang sangat baik kembali membaca arah serangan lawan Matthew Baker, pemain yang tampil di Melbourne City. 0-1 Indonesia unggul bang.
Ini tentunya bisa dikatakan menjadi masa depan lini belakang Indonesia di kelompok usia yang lebih tinggi ya. Iya. Ya, kembali terjadi pertarungan. Rebutan bola di lini tengah. Ada 3 pemain dari Kuwait kali ini. Bagaimana Misfar? Sebuah upaya kembali dari Misfar, lepaskan umpan jauh. Coba arahkan tadi kepada Ayat Al-Sawari, mampu diintersep. Tanggung bang, takut kebenar deh soalnya hak cipta kalau skor sama siaran itu. Abdullah Al-Saib tadi memberikan laju serangan balik yang coba dibangun oleh Indonesia. Abdullah Al-Said menunjukkan bagaimana kolektivitas itu coba dilakukan. Ketika ada pemain dari Indonesia yang mendapatkan bola, maka pasti ada pressing. Ada minimal 3 pemain yang melakukan pressing dengan jarak terdekat untuk menutup jalur passing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kuwait. Jangan lupa follow bang, biar gak ketinggalan lagi nanti kalau ada lip timnas atau Liga BRI gitu kan. Bersama pemirsa yang udah follow makasih, yang belum ditunggu follownya ikuti. Pemain yang juga bisa bertukar posisi ya dengan Muhammad Al-Ghazani di sisi kanan. Karena trennya pemain-pemain bisa bermain di lebih dari posisi. 1 posisi ya Bung, bisa 2 atau sampai 3 posisi sehingga itu memudahkan pelatih untuk memilih pemain yang diharapkan. Apalagi di usia seperti ini Bu Maruf. Ya. Terkadang bisa bermain sebagai seorang defensive midfielder, striker, bahkan seorang gelandang serang ya. Terima kasih bang. Sepertinya cedera cukup serius, kita Mawi Tanner. Tidak ada benturan tadi. Adalah pemain yang cukup penting ya, Zainal Abidin. Apakah ini ketika tadi mencoba untuk melakukan tackling? Ya sepertinya ini kembali tidak bisa melangkah ya, atau ada cedera di lutut atau di betisnya. 0-1 Indonesia unggul bang. Perawatan khusus. Ya, inilah pemain Zainal Abidin, usia 16 tahun. Kita lihat juga harapan besar tentunya dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini partai yang penting, tidak mudah melakukan sebuah partai pembuka, apalagi menghadapi tuan rumah. Kita harapkan mereka asal tahu aturan bang, skor sama siarannya ditutup kayak yang ini aja gitu. Varianto fokus membuat tim ini 0-1 Indonesia unggul. Keberhasilan yang membawa Indonesia di AFF U16. Ya, kali ini kita lihat segelintir atau bisa dikatakan ratusan ya masyarakat Indonesia yang hadir. Yang ke dalam sudah dilakukan oleh Fabio. Sayang sekali. 0-1 Indonesia unggul. Pemirsa, meskipun tadi ada sebuah heading atau sundulan yang dilakukan oleh Putu Panji mengenai tiang gawang. Iya, sebuah peluang yang cukup bagus yang dimiliki oleh pemain dari Indonesia, Tadukan Panji. Ini menit bentar bang, menit berapa ya? Atau belum mengenai sasaran. Kita lihat ada deflected dan kemudian sayang sekali. Ya. Keluar ya, bukan harinya. Betul. Bali mampu jatuh kaki di kaki kembali. Menit 24. Rasta. Kurang tahu tadi siapa ya. Sudah berikan pada Mirza, lepas kembali bola. Intercept. Ya makasih Bang Mawi. Kuwait tidak tercepat juga, kita lihat terlalu terburu-buru Kuwait, sehingga ini tentunya memudahkan bagi Indonesia oleh sebuah umpan terobosan volley tadi. Bola keluar di channelnya RCTI dilakukan oleh pemain sama Indonesia GTV. dari waktu ke waktu sudah mulai menunjukkan hasil, setidaknya sekarang sudah mulai mendekati kotak penalti, tapi memang belum ada ancaman serius yang diciptakan melalui skema open play. Harus hati-hati bang, ya. Balik itu dibangun oleh Kuwait. Makanya bang follow biar nanti kalau di ketinggalan lagi kan ada notif gitu. Jadi antara sama pemain Indonesia, tapi wah Cikalong mantap. Cukup unik ya. Tapi Kita dikasih ada kartu kuning ya. Fadli Alberto, main kelahiran Timika, yang bermain untuk Bayangkara Presisi, dapatkan kartu kuning. Fadli Alberto. Kartu kuning sudah 3 dikeluarkan oleh wasit asal Suriah, 2 untuk Kuwait, 1 untuk Indonesia. Cukup cepat ya mengeluarkan kartu kuning ya. Royal kartu kuning kalau kita mau. Nah, kembali sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Kuwait melalui Mesal Aldaferi. Dan ke belakang kembali Mesal, coba untuk mencari celah pertahanan Garuda Muda. Ahmad Al-Said
Esal kembali. Sebuah umpan kali ini. 0-1 Indonesia unggul bang. Menit 25. Harus hati-hati pemain Indonesia. Lait, Rasil, Evanda, Adil Alberto. Ya mah kasih edit. Pada saat baik, goli yang dituju kali ini masih goli. Mencoba melewati Hamad Al Said. Hamad Al Said bermain sangat baik. Ya skornya gak diliatin bang, soalnya takut ke ban. Skor 0-1 Indonesia unggul. Goli bisa dikatakan dia pemain yang sangat percaya diri ketika mendapatkan bola. Tapi kesentuhan pertama dia ketika menerima umpan tadi agak tidak terlalu tepat ya, sehingga bola menjadi lebih liar. Kemudian dia juga harus mulai beradaptasi terkait dengan kerjasama dengan rekannya. Untuk Panji berikan kepada Matthew Becker. Terus mencari peluang untuk bisa menambah keunggulan tentunya. Garuda Muda, Evanda. Oh, terlepas bola. Jadi penumpukan pemain di tengah memang dari kedua kesebelasan. Evanda, goli. Satu umpan terobosan kali ini berikan pada Daniel Alfredo. Daniel, sayang sekali tadi mengenai kaki pemain dari Kuwait. Dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali bagi Indonesia. Kuncinya sekali lagi adalah bagaimana sentuhan bola ketika dia mengontrol bola pertama itu menjadi sangat penting untuk bisa menciptakan peluang atau kemudian momentum. Skor 0-1 Indonesia unggul. Sangat baik isi bermain dari Indonesia U17. Mirza. Ya soalnya disembunyiin kak, takutnya ke ban di Zainal Abidin. Skor sama siarannya itu kan takut nanti hak cipta gitu. Sudah menciptakan 5 gol. Kurang tahu tadi gak kelihatan bang sejauh ini. Lebar ke kanan. Skor 0-1 Indonesia unggul. Menit 47. Panji yang belum mengikuti dulu harusnya biar gak ketinggalan nanti kalau lihat lagi gitu dari Kuwait seputaran timnas sama Liga BRI. Tahan total. Wah, Bali hadir siap. Tidak ada pemain dari Indonesia menyambut. Satu visi bermain, satu upaya dari Matthew untuk langsung melakukan umpan ke dalam kotak penalti diarahkan kepada Fabio Aska. Iya, sebenarnya memang umpan tadi sangat baik ya. Takutnya kena Bennett bang. Bola ke jantung pertahanan dan kemudian tinggal bagaimana memanfaatkan situasinya. Ada juga momen di mana tembakan yang dilakukan sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Padahal bagi Indonesia masuk ke menit ke-9 Fabio Aska yang akan melakukan menit 28. Fabio Aska sudah lakukan cukup jauh kali ini. Iya siap. Yang punya kejuaraan diterbang-terbangin. Matthew lepaskan umpan masih mengenai kaki pemain dari komennya lalu balik keluar lapangan pertandingan. Sabar bang. Kita lihat terjadi sebuah kepanikan ya Umaro. Betul. Ketika Kuwait terus mendapat tekanan sepanjang 10 menit terakhir ini. Karena memang tekanan sekarang berubah ya. Kalau di awal tadi Kuwait meskipun mereka tertinggal tapi justru mereka memiliki motivasi untuk memberikan tekanan. Siap sama-sama bang. Mirsa, Evanda, sebuah tendangan. Nasril Alvaro, upaya sangat tepat, timing yang tepat. Hanya saja memang arahnya masih jauh dari gawang gitu Kuwait. bang. Iya, bicara timing, kemudian bicara momentum, saya pikir sudah sangat baik ketika melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Yang tahu tadi ngegolin siapa? Memang tidak tepat mengenai sasaran. Di komen aja, terbang terlalu tinggi. ada yang mau tahu gitu. Gagal upaya pertama Malaysia dari Nasril Alvaro. Udong kiri siap. Main asal Persib. Pemain yang lahir aja bang. Dari hati disembunyiin. Ya, kembali kita lihat pemirsa. Lait potong sangat baik defense dari Indonesia Muda, Garuda Muda. Matthew butuh Panji. Sudah 30 menit pertandingan. Indonesia unggul melalui sundulan yang dilakukan oleh Matthew Becker. Ini karena kedua tim cenderung untuk lebih hati-hati sehingga intensitasnya juga sangat fluktuatif ya. Kadang ada tekanan dengan cepat tapi kadang juga kemudian mendelay. Apalagi untuk status dari Kuwait sebagai tuan rumah. Daniel, satu pelanggaran yang harus diambil kali ini. Apakah kartu kuning akan kembali diberikan oleh wasit kepada Lait Al-Khalaf yang tadi dengan sangat jelas menarik baju atau mengganggu pergerakan dari Daniel Alfredo? Apakah wasit kali ini lebih memaafkan ya Bu Maruf? Betul.
Ya jelas ini jelas, ya. Betul. Ini pelanggaran harusnya. Ini harusnya kartu kuning sih. Karena bagaimana cara mengambilnya dan kemudian menit 30 baru berlari dengan cepat tapi tiba-tiba diganggu di kaki, jelas itu berpengaruh pada hilangnya keseimbangan. Ya sudah 3 kartu kuning, tapi momen terakhir tadi wasit asal Suriah Omar Abu Alo tidak memberikan kartu kuning untuk pemain nomor 7 Laith Al-Khalaf. Akan saksikan status bola mati yang akan menjadi upaya bagi Indonesia untuk bisa menambah keunggulan dari kaki Evanda Florasta yang dari Bayangkara Presisi, 19 tahun, gelandang bertahan. Satu set. Ya sengaja Mas Imam disembunyiin takutnya kena Bennett. Dan sedikit merasakan karena memang arah pemain lawan sudah membaca atau dekat ya dengan Evanda tadi. Iya, 2 kali skema set piece gagal dimanfaatkan karena kemudian ada miskomunikasi dan tentu bagaimana arah pembacaan yang dilakukan oleh para pemain dari Kuwait. Ya, kembali Fabio Oscar yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dan ancang lakukan ke tiang dekat kali ini pemirsa, sebuah heading yang gagal dilakukan tadi oleh Mirza. Halo kembali oleh pemain Kuwait jauh dari kotak penalti. Memang kita lihat setelah lapangan pertandingan setidaknya dalam 10-15 menit terakhir. Menit 32. Banyak penguasai bola tapi memang tidak bisa mencari. Terima kasih Bang Kiki. Beberapa momen tadi. Ya, berkah-berkah sehat selalu. Jadi sulit ya, jarang sekali ada tekanan yang serius yang diberikan oleh pemain dari Indonesia. Satu pemain ya terjatuh. Terjatuh. Kita lihat salah satu pemain Indonesia, Fabio Aska. Siap, makasih Bang Kiki Garut Tabir. Kita tidak melihat karena Salam Kiki di Tasik. Sepertinya kakinya terinjak. Nah, kita belum melihat siapa pemain dari yang belum follow dulu, ikuti. Gangguan kepada Fabio Aska. Samarinda sih ya, karena tadi memang setelah melakukan lemparan ke dalam dia bermain di sisi skor 0-1 Indonesia unggul. Sisi ya yang membuat itu juga bagian dari cara. Di sini dia. Iya, nomor 18 Zainal Abidin. Pemain yang tadi melakukan tendangan atau gangguan ya, sepertinya memang menginjak kaki. Kita lihat wasit tidak menyatakan sebagai sebuah pelanggaran dan mendapatkan perawatan medis. Ya, dan Noret dilakukan gak ditampilin Bang, takut ke Bennett. Keluar terlebih dahulu dan info skor 0-1 Indonesia unggul menit 33. Ya, kita lihat pertandingan memang 0-1 Bang. Katakan terkadang cepat, terkadang dalam tempo yang cukup lambat. Betul. Tapi memang Kuwait sedikit terkejut dengan gol dari Indonesia tadi sehingga membuat mereka sepertinya jangan lupa ikuti. Lumayan panik ya menghadapi Indonesia di sisa waktu yang ada. Ini 11,840 orang memandang ya, saya rasa luar biasa yang belum diikuti, ya, yang belum ikuti dulu lah, gak bakal rugikan. Ya karena itu juga bagian dari cara menyelamatkan rekan di luar tim ya, jadi perlu memang ketika Indonesia unggul 1 sering-sering untuk melakukan tekanan langsung ke tengah. Ya pemirsa, yang dituju ada 3 pemain Indonesia. Daniel terjatuh kembali dan pelanggaran pemirsa. Kita lihat sengaja Bang, lipnya segini. Kalau dimundurin lagi nanti skor sama di luar kotak penalti. Kembali ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Kuwait yang harus menggagalkan kembali upaya Indonesia mendekati kotak penalti. Iya, diharapkan bahwa ini menjadi situasi tendangan bebas yang bisa menguntungkan untuk Indonesia, bahkan kalau perlu memang bisa menambah gol untuk Indonesia. Kita lihat di sini jelas tadi beberapa kali terjadi sebuah pelanggaran. Ya. Kaki terlalu tinggi ya. Betul. Ahmad Al-Said harus hati-hati Ahmad karena sudah mendapatkan kartu kuning tadi dari wasit. Bahkan menendang ya. Betul, dan hampir seperti mengincar untuk memang mencederai ya, bukan kemudian berebut bola. Ya, pemirsa, kita lihat kali ini bola dihadapi oleh Zahabi Goli. Nomor punggung 7. Presidion dia jangan ikuti aja gitu kalau dia akan mencoba jadi eksekutor. Bola mati kali ini hanya 1 meter saja di luar kotak penalti. Sebuah sudut yang sangat terbuka. Kita melihat apakah sebuah tendangan ke arah gawang langsung ataukah sebuah set piece atau umpan ke dalam kotak penalti akan diambil oleh Zahabi. 0-1 Indonesia unggul. Harapan tentunya akan menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Zahabi Goli. Satu upaya sangat baik. Arahnya tepat, tapi antisipasi yang juga tepat dilakukan oleh Ahmad Al-Sawaf. Iya, Ahmad Al-Sawaf melakukan antisipasi yang tepat, kemudian menangkap bola dengan baik tanpa ada tekanan berarti. Tapi apa yang dilakukan oleh Ghazali adalah melakukan tembakan langsung ke arah gawang dan menciptakan peluang. Kalau bisa jadi yang lain, mungkin bola akan kembali ditendang ke bawah dan
tampilin takutnya kena hakimnya gitu. Kita lihat tadi peluang Nanti 12 orang ribuin yang nonton malah kecewa. Saling menunggu, hati-hati. Sebuah kesempatan penyelamatan kita lihat luar biasa. Dava Al-Ghazemi untuk kedua kalinya melakukan sebuah penyelamatan di bawah Mister Gawang Indonesia. Sebuah penyelamatan dengan tangan kanan tadi Dava, dan kemudian membuat Indonesia masih belum kebobolan sejauh ini. Tapi ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian dia diturunkan sebagai penjaga gawang utama. Ya, cukup tenang Mubarok. Betul. Dan sangat baik dalam mengambil posisi tadi. Ada bola muntah dari sebuah kesalahan clearance yang coba dimanfaatkan lawan dengan sebuah tendangan langsung, tapi mampu diselamatkan oleh Dava Al-Ghazemi. Halo kembali oleh Matthew Baker. Oh, pelanggaran kali ini untuk wasit tadi dilakukan oleh Misfar Alatwani. Ya, cukup tegas kita lihat sejauh ini. Ya, hampir tidak ada yang belum mengikuti ikuti dulu. Keputusan yang diambil cukup bagus, dan bahkan menurut saya justru dia sangat royal dengan kartu kuning ya. Masuki menit ke 37 kali ini pemirsa, bola dikuasai oleh Muhammad Al-Ghazani. Masih Al-Ghazani pada Putu Panji. Coba build up serangan kali ini pemirsa. Matthew Baker berikan pada Evanda. Harus hati-hati. Kita lihat bagaimana Nasril Alvaro atau Goli tadi terlepas. Oh, satu kesempatan. Intercept dilakukan oleh Mirza. Masih Mirza. Dua pemain sekaligus mencoba untuk menutup pergerakan dari Mirza. Upaya sangat baik Mubarok. Selalu diulangi bagaimana cara mereka bertahan ya. Mereka menggunakan compact defense. Mereka menggunakan lebih dari satu pemain untuk mengawasi pergerakan pemain lawan. Iya, soalnya jaringan ini pergerakan sangat eksplosif, kecepatan yang dimiliki oleh Mirza cukup merepotkan dua center back dari lawan. Satu upaya kembali Daniel bersama dengan Holly. Nasril Alvaro ke belakang. Muhammad Al-Ghazani, ada kapten tim Putu Panji. Matthew Baker. Kalau kita lihat koordinasi di belakang sih cukup rapi Indonesia. Betul. Ya. Masih sulit untuk ditembus oleh lawan ya. Saya rasa memang penyelesaian akhir ketika sudah masuk sepertiga lapangan pertandingan lawan ini yang tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan lebih cermat. Ya, kita lihat ini bagaimana tackling. Saya rasa cukup bersih ya. Bersih. Oleh Zainal Abidin. Betul. Sangat baik ketika Zainal Abidin tadi mengambil bola karena tidak ada satupun gerakan yang kemudian memang sengaja untuk bisa menghentikan dan gerakan untuk mencederai lawan. Ya, tendangan bebas pemirsa setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh Daniel Alfredo. Ahmad Al-Sajul lakukan. Tinggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Bisa dikatakan sangat berimbang ya Bu. Ini dua tim sama-sama mencoba untuk mencari celah, dan dua tim juga sama-sama beradaptasi dengan lawan yang dihadapi. Jadi terlihat bahwa Kuwait juga tidak bermain lepas, dan kemudian Indonesia setelah keunggulan mereka juga memutuskan untuk lebih menjaga area mereka, meskipun beberapa kali serangan yang dilakukan cukup memberikan tekanan ke daerah pertahanan dari Kuwait. Ya, kita lihat juga bagaimana sang kapten Abdullah Al-Albaini sepertinya juga tidak puas dengan penampilan rekan-rekannya tadi untuk terus melakukan pressing. Sepertinya memang high press dan juga mengganggu atau pressing dilakukan ketika pemain Indonesia menguasai bola, ini menjadi instruksi dari sang pelatih. Betul. Menjaga, membatasi ruang passing dari pemain-pemain timnas Indonesia, terutama opsi passingnya, sehingga yang dilakukan adalah langsung memberikan bola ke depan. Ketika bola langsung areanya ke depan, memudahkan tim lawan untuk melakukan netralisir terhadap tekanan yang dilakukan. Ya, kembali pelanggaran, harus hati-hati pemain Indonesia karena masih terlalu jauh dari gawang dan tidak perlu melakukan sebuah tackling yang beresiko bisa mendapatkan kartu. Ini baru saja dilakukan oleh Mirza Firyatullah. Mencoba untuk melakukan intercept tapi melakukan tackling yang cukup keras ya. Ini dia untuk melakukan sebuah gerakan tambahan ya, gerakan susulan setelah itu. Ya, mengangkat kaki ya, intensi itu yang menjadi kekhawatiran sehingga ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Bola dikuasai oleh Belal Mubarok.
sudah lakukan, pendek saja pada Mesal. Ini kembali diberikan bola pada Hamad Al Said. Mesal masih Hamad, paskan bola ke depan yang dituju Zainal Abidin, terlalu jauh bagi Zainal untuk bisa mengejar bola. Tidak terlalu berbahaya memang di sisi kiri, karena kita lihat hampir 80% serangan dari Kuwait dilakukan di sisi kanan atau kiri pertahanan Indonesia. Lebih cair ya pergerakan bola yang mereka lakukan dibandingkan Indonesia, ada cenderungan mereka selalu mengarahkan informasi itu ke sektor kanan. Boleh beri kepada Fadli, sangat baik Fadli, kali ini peluang bagi Indonesia, berbahaya bagi Kuwait. Kita lihat Fadli 0-1 Indonesia unggul di 4-1. Evanda terlalu lemah pemirsa, mengenai kaki pemain Kuwait, gagal peluang besar yang dimiliki oleh Evanda Korasta. Iya, sebuah tekanan serangan balik yang dilakukan memanfaatkan kesalahan dari pemain Kuwait, tapi sayang memang kalau kita lihat di sini sempat terhenti dan kemudian menempatkan bola di kaki idealnya dan baru dilakukan eksekusi tadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali Ghazani. Ya, satu upaya dari Evanda untuk melakukan sebuah flashing tapi mengenai kaki pemain dari Kuwait. Betul. Sehingga hanya menghasilkan sebuah sepak pojok. Kali ini bola dikuasai oleh Sahabi Goli. Dan melihat apakah Indonesia menambah keunggulan di momen ini. Goli sudah lakukan ke tiang jauh. Masih ada pemain dari Kuwait. Kalau bola, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih jauh dari sasaran tadi. Dilakukan oleh Fabio Oscar. Sebuah usaha yang patut diberikan apresiasi di tengah sulitnya para pemain dari Indonesia untuk masuk ke area pertahanan dari Kuwait, maka tembakan-tembakan dari luar kotak penalti bisa menjadi salah satu opsi. Ya, 3 menit lagi waktu normal tersisa di babak pertama. Tendangan gawang Ahmad Al-Sawaf sudah lakukan. Hari ini kesempatan bagi Fadli, masih Fadli Alberto. Kanan Muhammad Al-Ghazani. Butuh Panji. Ya, cukup tenang kita lihat mengalirkan bola. Build up serangan dari lini belakang. Fabio Oscar. Sudah mulai berkurang pressing dilakukan oleh para pemain dari Kuwait di penghujung laga babak pertama ini. Mengubah pendekatan ya, terutama di 15 menit terakhir pendekatan lebih pada bertahan dan kemudian lebih pada pasif akselerasi yang dilakukan. Ya, gagal tadi upaya 1-2 yang dilakukan oleh Goli dengan Daniel Alfredo. Para kendala kali ini untuk Kuwait. Coba untuk meniru ya, melakukan lemparan langsung tadi. Dafa Al-Ghasevi cukup beresiko kita lihat, dan Dafa pun tidak sempurna melakukan sebuah clearance, membuang bola jauh tadi. Lemparan kembali dilakukan oleh Zainal Abidin. Butuh Panji, tapi interceptnya sangat baik. Pemain kelahiran Tabanan yang bermain sangat tenang di bawah atau di depan penjaga gawang Dafa Al-Ghazani. Pantas ini diberikan ban kapten oleh pelatih Novarianto. Pada ke dalam kembali di sisa waktu yang ada. Kembali harus fokus Garuda Muda. Tidak boleh kecolongan di akhir penghujung babak pertama ini. Zainal Abidin lemparan ke dalam, mudah saja dihalau keluar kotak penalti. Pelanggaran kali ini. Laid melakukan sebuah gangguan tadi kepada Daniel Alfredo. Ini pemain yang paling banyak terjatuh ya. Betul. Atau dilanggar di babak pertama. Lalu pemain yang ketika ada body charge terjatuh atau kemudian ada pelanggaran yang cukup keras juga. Tapi bagaimana secara keseluruhan memang ini cara yang dilakukan oleh pemain dari Kuwait untuk bisa terus melakukan pressing. Ya, 3 menit waktu tambahan pemirsa di babak pertama ini. Bola kembali jatuh di kaki pemain Kuwait. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Bola ke dalam. Dia sudah lakukan. Ada kepada Mirza. Kita lihat ada 2 pemain dari Kuwait yang terus menjaga pergerakan dari Mirza Firjatullah.
Seperti memang Mirza sudah dipantau ya. Iya. Pemain yang memiliki kecepatan tidak cukup hanya satu pemain yang bisa menjaga pergerakan dari Mirza. Iya, karena Mirza kalau diberikan ruang yang lebih dekat dengan kotak penalti akan lebih beresiko. Tapi kan pendekatannya sebenarnya bukan hanya diberikan kepada Mirza, tapi beberapa pemain yang dianggap pemain kunci, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama. Di press, kemudian diawasi pergerakannya lebih dari satu orang. Ya, kembali keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Daniel sudah lakukan, Mirza yang dituju. Tidak ada kawan di sana, Mirza. Gagal kembali upaya Indonesia. Satu intercept kembali dilakukan. Kita lihat Mirza masih mencoba untuk mengganggu Ayat Al-Zawari. Oh, hampir saja kita lihat. Kontrol bola yang tidak cermat. Zainal Abidin. Satu skill yang sangat baik dari Zainal Abidin melatih dua pemain Indonesia. Kali ini serangan balik coba dilakukan Abdul Rahman Al-Suwaid. Berikan ke depan. Abdul Rahman Al-Suwaidi dihalok kembali oleh Fabio Aska. Good defense dilakukan oleh Garuda Muda. Dua tim yang sama-sama memperlihatkan cara bertahan mereka hampir sama. Mereka melakukan combat defense dan kemudian mereka juga sama-sama melakukan serangan dengan serangan balik. Tapi sejauh ini memperlihatkan Indonesia lebih rapi cara melakukan antisipasi ketika mendapatkan tekanan dari lawan. Ya, kembali sebuah upaya dari Nasril tadi untuk mengarahkan bola ke depan, tapi jatuh di kaki main Kuwait. Masih kesempatan Evanda, ada Mirza, serangan balik cepat dari Indonesia, cepat sekali 4 menghadapi 3 kali ini. Satu upaya dari Daniel, masih Daniel, terjatuh pemirsa. Bukan pelanggaran. Kita lihat bagaimana Belal Mubarok berhasil menutup pergerakan Daniel dengan sangat baik. Iya, tapi Daniel memperlihatkan bagaimana cara membongkar, bagaimana cara dia, agak masakan ya. Ya, terlalu memaksakan diri tadi untuk melakukan sebuah tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bagaimana upaya dari Zahabi Goli? Ya, Goli memutuskan untuk melakukan tembakan langsung dalam situasi dia tidak ideal untuk bisa melakukan tembakan, sehingga akurasi yang dimiliki juga tidak terlalu bagus. Selain tembakannya sangat pelan. Dalam gawang dari Ahmad Al-Sawaf. Satu pelanggaran seperti yang dilakukan tadi oleh Abdurrahman Al-Swaib ataukah Omezal Aldaferi, dianggap mengganggu pergerakan pemain Indonesia. Matthew Baker, masih Matthew, berikan pada Daniel. Wasit asal sudah bikin peluit panjang di babak pertama ini. Skor sementara Indonesia unggul 1-0 atas Kuwait. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala Kuku Bima Rosso. I'm Anyusop, Misedap, my favorite. This is the ultimate taste. Ini perjalanan mencari rasa ultimate. Love at first slurp. Yang sedapnya Hangatkan suasana. bikin momen lebih hidup. The best feelings. Sedapnya kental laksa, goreng kriuk, gurih koyanya. Dari satu mangkuk mie, sedapkan pada jutaan mimpi. Misedap brings taste to people's lives. Dari Wings You Food. should try it. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu, termurah gratis. Shopee 11 Pixel termurah di Shopee. Hanya Surya, terangnya bukakan jalan. Kita adalah Surya. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Roll-On baru. Jauh berkeringat itu biasa. Yang penting gak bau badan.
Nggak banget bro, baru Poshman Roll-On Active Cool 99,9% lawan bakteri penyebab bau badan. Active Sense, wanginya tahan lama, so refreshing. Presentasi setelah olahraga, no problem. Ngedate setelah hektik seharian, it's not a big deal. Usir bau badan dengan Poshman Roll-On. Aktifnya, no limit. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Negatif, cahaya flare belum ditemukan. Hanya surya, terangnya tunjukkan arah. Pandu kita menuju kepuasan tertinggi. Kita adalah surya. Kok nggak pas ya? Makin nggak pas ya? Oh, aku mau kopi numero uno. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Panduan yang pas, bubuk coklatnya sudah menyatu di dalam. Bikin momen numero uno makin pas. Ini baru pas. Indo Cafe Cappuccino. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa. Nyang 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Yang bersama satu gol dari Matthew Baker di menit ke-7 berhasil membuat Indonesia unggul 1-0 di babak pertama ini atas Kuwait. Menjalankan strategi dengan efektif ketika di awal-awal bertahan dan melakukan serangan balik, dan ada momentum sebuah situasi set piece, tendangan sudut, dan kemudian dieksekusi dengan sempurna tadi oleh Matthew Baker membuat Indonesia nyaman secara permainan. Ya, Indonesia banyak menguasai pertandingan, banyak peluang, tapi juga beberapa kali kehilangan fokus ya. Ini hampir saja peluang terbaik dari Kuwait. Ini yang memang sebenarnya menjadi catatan penting yang disampaikan oleh Coach Nova. Bagaimana para pemain jangan sampai mereka kehilangan fokus. Tapi secara peluang bisa dikatakan bahwa peluang yang dimiliki oleh timnas U17 lebih meyakinkan, lebih berbahaya dibandingkan dengan tuan rumah. Bumaruf ini unggul dengan Ya, catatan. betul. Catatan apa Bumaruf? Catatan pertama adalah bahwa masih ada ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain, terutama pertahanan dari para pemain Kuwait. Yang kedua adalah bagaimana cara ketika kombinasinya, beberapa kali agak memasakkan diri melakukan tembakan langsung padahal ada opsi untuk passing. Baik, Bumaruf dan juga pemirsa, kami mohon Anda untuk bersabar. Kami akan kembali untuk Anda jelang babak kedua pertandingan antara Indonesia menghadapi Kuwait. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan bola yang menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Brimo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Nyalakan semangatmu.
taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Cek. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu, termurah gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu, termurah gratis. Shopee 11 Pixel termurah di Shopee. Kamu terlalu tebal, ini terlalu berisiko kawan-kawan. Hanya Surya, terangnya bukakan jalan. Kita adalah Surya. Sokna Liquid 10 kali proteksi anti bau apek dan keringat. Masalah cucian, bau apek, keringat, hingga noda pekat. Ya ampun, semua tuntas dengan Sokna Liquid 10 kali proteksi. Lebih powerful, basmi noda dan bakteri. Bersih cemerlang, wanginya segar meski berkeringat. Lembut di tangan. Soal nyuci, serahkan pada ahlinya. Sokna Liquid 10 kali proteksi, bersih tuntas, wangi tahan lama. Wingscan. Di Nusantara, kemurnian Surya selalu terasa atas nama satu rasa. Rasa Surya. Surya Nusantara. Untuk selalu maksimal, gue nggak takut debu dan keringat. Total Care Man Fresh Wash. Fresh Wash Scrub. Formula Power Active, teruji dermatologis. Total Care Man, total clean, total bright and fresh. Total Care Man, totalitas lelaki maskulin. Essay Click to Change. Essay Change Applement. Essay Change Juicy. Essay Change Great. Essay Change Double. Essay Change Futuristic Indonesia. Essay Love Yourself KTNG. Kebas, kesemutan, atau nyeri bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, atau nyeri dengan minum Neurobion. Di Nusantara, kemurnian Surya selalu terasa atas nama satu rasa. Rasa Surya. Surya Nusantara. SPayLater lebih mudah dan cepat. SPayLater, SPayLater, cicilan 0%. SPayLater, Pakai SPayLater terus dan menangkan Grand Prize mobil impianmu. Bayar dimanapun pakai SPayLater. Negatif, cahaya flare belum ditemukan. Hanya Surya, terangnya tunjukkan arah. Pandu kita menuju kepuasan tertinggi. Kita adalah Surya. Banyak yang bilang kita pelin-pelan. Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Gute, karena hidup perlu banyak rasa. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Pada di mana? OTW, 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 OTW. OTW, OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. Pemula $1 belum aman, Bu Maro. Jadi harus tetap dijaga dan harusnya bisa ditambah ya untuk Indonesia Garuda Muda. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi peluang dan kemudian kesempatan yang dimiliki, potensi untuk menambah itu cukup terbuka ya. Karena beberapa kali misalnya Dabi kan juga bisa menciptakan peluang atau kemudian Fadli juga punya peluang. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kemudian komunikasi dan eksekusi ketika berada di kotak penalti.
apakah melakukan tembakan langsung atau passing ke partner. Baik, Bawar dan juga pemirsa, sekali lagi kami mohon Anda untuk sabar. Kami akan kembali untuk Anda jelang babak kedua pertandingan antara Indonesia menghadapi Kuwait saat lagi. Proteksi anti bau apes dan keringat. Masalah cucian, bau apes, keringat, hingga noda pekat. Ya ampun. Semua tuntas dengan Soclean Liquid 10 kali proteksi. Lebih powerful, basmi noda dan bakteri. Bersih cemerlang. Wanginya segar meski berkeringat. Lembut di tangan. Soal nyuci, serahkan pada ahlinya. Soclean Liquid 10 kali proteksi. Bersih tuntas, wangi tahan lama. Wingscan LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Kamu terlalu tebal, ini terlalu berisiko kawan-kawan. Hanya surya, terangnya bukakan jalan. Kita adalah surya. Yuk sayang, yuk dicek kontraknya. No, cek Shopee dulu. Yang murah banyak, yang termurah hanya di Shopee. Gratis ongkir lagi. Shopee 11 pixel termurah di Shopee. Iklan dulu, sabar. Hanya surya, terangnya tunjukkan arah. Pandu kita menuju kepuasan tertinggi. Kita adalah surya. I'm Anyusop. Miseda, my favorite. This is the ultimate taste. Ini perjalanan mencari rasa ultimate. Love at first slurp. Yang sedapnya hangatkan suasana. Bikin momen lebih hidup. Nanti kalau main difokusin lagi bang. Sedapnya kental laksa, goreng kriuk, gurih koyanya. Dari satu mangkuk mie, sedapkan pada juta. Ya Allah bang. Miseda brings taste to people's lives. Dari Wings Food. You should try it. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Roll-On baru. Jauh berkeringat itu biasa. Yang penting gak bau badan. Gak banget bro. Baru Poshman Roll-On Active Cool. 99,9% lawan bakteri penyebab bau badan. Active Sense, wanginya tahan lama, so refreshing. Presentasi setelah olahraga, no problem. Ngedate setelah hektik seharian, it's not a big deal. Usir bau badan dengan Poshman Roll-On. Aktifnya no limit. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Ya pemirsa, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Fabio Aska. Sebuah kesempatan di awal pertandingan babak kedua ini kali ini. Fabio sudah lakukan satu pelanggaran sepertinya, atau pelanggaran tadi, atau tidak bisa melakukan lemparan ke dalam dengan baik ya. Ya, memang kita belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi apakah memang lemparan ke dalamnya tidak baik sehingga wasit ya betul. Lewat garis ya. Betul, kaki udah masuk duluan ya tadi, sehingga wasit tadi mengangkat bendera tanda ada tidak tepat tadi apa yang dilakukan. Ya, padahal kalau saya melihat ketika open play Indonesia cukup kesulitan, set-piece bola mati atau lemparan ke dalam atau set-piece sepak pojok ini bisa jadi opsi ya Bu Maru. Betul, karena kan kalau dilihat tadi bagaimana gol tercipta itu kan melalui situasi sepak pojok, diawali lewat sepak pojok. Dan Indonesia juga punya kesempatan 3 tendangan bebas di dekat kotak penalti yang sayangnya
tidak bisa dikonversi dengan baik. Ya, belum ada pergantian pemain pemirsa di awal babak kedua ini bagi Coach Nova Arianto. Meskipun kita tahu pertandingan akan dilangsungkan setiap 2 hari sekali, akan ada rotasi nantinya. Betul. Bopa ya. Sayang sekali kontrol bola yang tidak cermat dari Mirza Firjatullah. Agak berbeda dari aman bang, nggak dilihatin kalau babak pertama inisiatif diambil oleh Kuwait, tapi sekarang babak kedua perubahan itu lebih terlihat karena pemain Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Balik Kuwait dari Hamad Al Said, arahkan bola pada Laid Al Khalaf tadi maksudnya. Masih terjaga dengan baik defense dari 0-1 Indonesia unggul. Ya, terjadi perebutan bola, kembali satu pemain dari Kuwait terjatuh. Lihat memang bagaimana Kuwait pun belum mengganti starting line up yang mereka turunkan sejak awal pertandingan tadi. Hamad Al Said berikan bola pada Belal Mubarak. Belal arahkan kembali pada Besal. Belal kembali angkat bola jauh ke depan. Situasi yang harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Wasit pun akhirnya menjatuhkan pemain Kuwait. Play on. Sayang sebuah peluang. Umpan dari Goli tadi. Pergerakan yang dilakukan oleh Mirza harus berperangkap offside tuh Maruf. Sayang sekali ya, padahal tadi skemanya sudah cukup bagus dan kemudian Goli bagaimana dia memberikan umpan juga bagus, tapi momentumnya memang pergerakannya cenderung lebih cepat terlebih dahulu tadi Mirza Firjatullah tadi. Gagal kembali upaya Indonesia untuk melakukan counter attack untuk menambah keunggulan di babak kedua ini. Belal coba diganggu oleh Goli. Berhasil kita lihat lemparan ke dalam bagi Indonesia. Dengar sayap Indonesia dilakukan oleh ratusan pendukung Indonesia yang hadir di Al Sabah Stadium untuk memberikan dukungan untuk Garuda Muda di partai pembuka dari kualifikasi Piala Asia U17 dari grup G, di mana Indonesia tergabung dengan Australia, Kuwait dan juga Kepulauan Mariana Utara. Balik upaya dari Indonesia dari sisi kanan pertahanan Kuwait. Cukup rapat. Ya memang kalau kita saksikan sejak awal pertandingan Kuwait ini bermain cukup rapat ya Bu Maruf. Iya. Dan saja mereka sempat kecolongan dari set piece bola mati dari Indonesia. Satu-satunya tekanan yang kemudian berubah menjadi gol adalah ketika set piece tadi tendangan sudut, tapi selebihnya mereka bisa dikatakan bisa melakukan isolasi terhadap pemain-pemain dari Indonesia dengan cukup bagus. Kenapa? Karena yang dilakukan bukan hanya menempatkan 1 tapi kadang 2-3 pemain untuk membatasi pergerakan dari pemain Indonesia. Kehilangan bola Fabio, hati-hati, beruntung kita lihat bola masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Muhammad Al-Ghassani, baik sekali defense dilakukan oleh Muhammad Al-Ghassani. Ya, pemain dari Farmel, usia 16 tahun, Muhammad Al-Ghassani. 0-1 bang. Kita lihat Claren Batam yang juga bisa bermain sebagai defensive midfielder. Posisinya memang Riau hadir. 2 posisi, ya, back kanan dan juga center back serta defensive midfielder. Belal Mubarak yang belum follow dulu bang. Yang dimiliki oleh Kuwait para ke dalam Fabio Aska. Bisa lagi kita ada notif follow di seputaran internasional biar juga. Jatuh di kaki Goli. Ada Mirza di sana, offside. 2 kali tertangkap offside, tapi itulah seorang striker harus tetap berusaha, Bu Maruf. Betul, sebelum kemudian wasit meniup peluit, maka peluang itu masih ada ya. Betul. Kita lihat di sini memang jelas. Jelas sekali. Ada 1 pemain tapi agak sedikit tertinggal, Bu. Ya, sayang sekali. 2 kali Mirza tertangkap offside di babak kedua ini. Kita harapkan yang ketiga onside. Dan berubah menjadi gol ya. 0-1. Indonesia. Belal Mubarak 5-1. Ya, jangan lupa pemirsa, tanggal 25 Oktober nanti RCTI akan kembali menjalankan pertandingan antara Indonesia menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Kalau dilihatin cuma pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia. Bagaimana? Ya, kali ini sebuah serangan dari Indonesia tepat sekali mendekati kotak penalti. Sebuah sprint dilakukan oleh Daniel. Masih Daniel. Coba dibayang oleh Laif Al-Khalaf. Gagal dari Daniel Alfredo.
Lihat dimanapun tim Indonesia bermain di level kelompok usia maupun tim nasional senior, situ pula ratusan bahkan ribuan pendukung Garuda akan hadir memberikan dukungan. Ya, satu gangguan yang sangat baik oleh Goli. Pada ke dalam kembali dari Kuwait. Ada satu pemain Kuwait. Udah saja bagi Putu Panji. Oh, 0-1 kali ini. Dua tendangan langsung, arahnya beruntung jauh dari arah kesasaran gawang Dava Al-Ghazali. Ya, tapi memang apa yang dilakukan dengan melakukan tembakan, ada ruang, ada space, itu menurut saya juga menjadi sebuah situasi yang tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus, karena bagaimana Abdullah Halibani tadi melakukan tembakan yang beruntungnya memang belum tepat ke sasaran. Ya, Fadli yang dituju, kembali terlepas. Kita lihat terlalu terburu-buru ya dalam melakukan build up ya. Tidak ada tekanan dari pemain lawan. Harusnya Garuda Muda lebih tenang melakukan build up serangan yang bisa mereka bangun. Ini memang menjadi sebuah catatan yang Maruf mungkin lebih tenang bagi mereka di pertandingan selanjutnya ya. Betul, karena memang itu menjadi satu cara untuk bagaimana bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Ya, clearance yang masih mengenai kepala pemain dari Kuwait. Offside sepertinya. Posisi pemain Kuwait tadi berada dalam posisi offside. Ayo tok. Ya, pelatih Novarianto pun belum puas penampilan asuhnya. Terlalu mudah tadi dalam tekanan. Dalam tayang ulang jelas sekali posisi offside. Ini suaranya ada nggak sih Bang? Diwaspadai apalagi ketika menghadapi Australia ya. Yang secara tim mereka lebih rapi dan secara postur mereka lebih tinggi. Dan secara hasil juga memang Australia lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ini memang perlu menjadi catatan dan perlu menjadi bahan evaluasi. Goli kali ini mencoba terlalu jauh. Bagaimana tadi Sahabi Goli mampu dikejar oleh Belal Mubarok, salah satu pemain yang sangat konsisten di lini belakang dari Kuwait. Ada ke dalam pemirsa, Abdurrahman Al-Suar 0-1. Bola jatuh di kaki pemain Indonesia. Fabio Aska arahkan pada Fadli. Bang Nanang kali ini takutnya kenapa Goli kembali terlepas. Skor 0-1 Indonesia unggul. Upaya clearance-nya juga tidak maksimal dari pemain Kuwait, beruntung. Muhammad Al-Ghazali bermain sangat baik, kita lihat rapi barisan pertahanan yang sejauh ini yang diperlihatkan oleh para pemain dari Indonesia. Bagaimana cara mereka melakukan isolasi dan bagaimana cara mereka membatasi serangan balik yang dilakukan oleh Kuwait. Putu Panji, pelatih asal Kroasia. Ferdo Milin. Ya, satu peluang bagi Indonesia kali ini pemirsa, sudah arahkan terlalu jauh bagi Mirsa untuk bisa menjangkau bola tadi. Upaya yang dilakukan oleh Fadli Alberto itu yang saya katakan tadi, bagaimana keputusan ketika berada di dekat kotak penalti, apakah melakukan tembakan langsung atau passing untuk build up lagi serangan ketika dekat kotak penalti. Ya pemirsa, kita lihat peluang Fadli Alberto masih menguasai bola. Fadli dihalau kembali oleh pemain Kuwait. Harus berhati-hati pemain Indonesia tentunya. Kita lihat bagaimana counter attack dilakukan oleh para pemain tuan rumah. Melebar ke kanan, kali ini arahkan bola kepada Latif Al-Sakalaf, Fasil Said Al-Kalaf. Cukup berbahaya memang nomor 7 dan nomor 9 dari Kuwait. Menit 55. Said Al-Kalaf dan juga Mesfer Al-Tuwani. Berkali-kali mereka berhasil memberikan ancaman ke daerah pertahanan dari Indonesia. Tapi memang secara data jumlah tembakan mereka tidak terlalu banyak. Ya, kembali upaya dari Kuwait gagal. Serangan dari Indonesia terlalu terburu-buru, kita lihat terlalu jauh jarak antara satu pemain dengan pemain lainnya sehingga mudah kita kehilangan bola, Bu Maruf. Iya, dan itu yang memang menjadi salah satu catatan bagaimana kehati-hatian yang berlebihan ya. Tapi dengan keunggulan 1-0 menurut saya juga wajar kalau pelan-pelan mereka tidak memaksakan diri dalam melakukan serangan. Ya, tambah gol-golnya ya Bang Kumis. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh Kuwait gagal kembali. Satu kesempatan Mirza
Masih Mirza gagal berduel dengan 3 pemain sekaligus dan bola dihalau kembali oleh Belal Muhammad. Iya, keberanian duel Mirza ketika melawan 3 pemain untuk melepaskan diri atau sekedar bisa melakukan tembakan. Tapi jumlah tidak bohong bahwa Bella harus kehilangan bola. Ya, dari sisi kiri Daniel, masih Daniel. Satu upaya dari Daniel, coba melewati Laid. Masih Daniel. Cari support dari rekannya. Hasil Alvaro berikan pada Goli kembali. Sahabi Goli belakang mencoba menarik posisi para pemain Kuwait yang tampaknya memang cukup rapat dalam bertahan untuk comeback defense yang dilakukan oleh pelatih asal Kroasia. Kembali satu umpan yang tidak cermat. Maksudnya berikan bola pada Fabio Aska tapi jauh ke depan. Ya justru tidak tenang ya Bu Maruf ya. Terlalu banyak error yang dilakukan oleh para pemain kita dalam melakukan passing. Iya, error ketika melakukan passing dan agak parahnya adalah ketika berada di dekat kotak penalti ya, momentum untuk serangan itu menjadi hilang karena bagaimana sentuhan bola pertama, bagaimana cara kontrolnya, bagaimana cara passingnya, itu juga menjadi persoalan yang kita lihat di sepanjang pertandingan kali ini. Ya, kembali pemirsa, Belal Muhammad berikan bola ke depan, mampu dipotong tadi. Jadi perebutan bola di lini tengah, terjatuh pemain dari Kuwait, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit asal Suriah. Kali ini kembali terlalu jauh. Ya, mencoba untuk memaksimalkan kecepatan dari Mirza. Masih Mirza. Ya, kali ini berhasil mendapatkan sebuah tabrakan ke dalam, tapi hanya Mirza di depan dan sepertinya cukup jauh dengan jarak dengan lini kedua, Bu Baru. Iya, jarak itu terlihat betul ya bagaimana ada kesan bahwa pelatih Kosnova tidak mengambil untuk lini tengahnya, jadi membiarkan lini tengah lebih longgar dan melakukan tekanan dari sektor sayap. Ya, kembali sebuah lempar ke dalam. Fabio Aska lakukan. Kali ini lebih dekat ke penjaga gawang Ahmad Al-Sawaf yang berhasil membaca arah bola dengan sangat baik tadi. Lihat bagaimana jika di tim nasional senior Varianto memiliki Arhan. Kali ini di Indonesia U17 dirinya memiliki Fabio Aska untuk melakukan sebuah lemparan ke dalam yang sangat baik. Ya, kembali kita lihat pertandingan. Mirza bersama dengan Goli gagal kembali kejar oleh Daniel. Masih Daniel Alfredo berduel dia untuk mendapatkan bola, gagal. Daniel terjatuh, kalah body, bola jatuh di kaki Evanda. Satu peluang kali ini pemirsa. Ada Fadli masih mampu diintercept. Sepak pojok kali ini bagi Garuda Muda. Iya, wajar kalau kemudian disebut sebagai salah satu pemain yang memang memiliki penampilan cukup impresif ya, sangat agresif ketika berada di dalam kotak penalti dan kemudian juga bertarung dengan kecepatan yang dimiliki. Sahabi Goli yang menguasai bola yang akan menjadi penendang sepak pojok bagi Garuda Muda. Inilah Sahabi Goli, 15 tahun, asal Persija Jakarta, sudah lakukan Sahabi Goli bagi Indonesia, mampu ditepis oleh penjaga gawang. Masih Goli mencoba lebih mendekat ke dalam kotak penalti. Goli, umpan berbahaya kali ini, peluang bagi Indonesia. Matthew, gagal. Upaya masih dilakukan kali ini pemirsa. Jarak jauh. Fabio Aska tadi sebuah tendangan ke arah gawang dari Ahmad Al-Sawaf, masih melambung di atas gawang Kuwait. Keputusan yang bagus dilakukan oleh Fabio melihat situasinya, kemudian juga melihat kondisinya, rapat yang pertahanan yang dimiliki oleh Kuwait dan kemudian ada kesempatan melakukan tembakan langsung, maka dia mengambil inisiatif melakukan tembakan langsung. Ya, ini beruntung tidak ada VAR ya. Betul. Ini kalau ada VAR hati-hati karena kita lihat bisa saja kartu diberikan oleh wasit setelah insiden terjadi ya Bu Maruf. Betul. Ya, tadi ada sikut sepertinya kalau dari gestur bahwa terkena sikut di bagian dada. Salah satu pemain Kuwait terjatuh. Kita lihat lantai ulang, ini peluang sebetulnya. Betul. Ragu-ragu saling menunggu ya. Ya, dua orang ya dalam situasi yang mereka ragu menunggu, sebelum akhirnya mengada keputusan untuk sebuah tembakan dari luar kotak penalti. Ya, antara kapten tim Putu dan juga Matthew Baker. Dua pemain center back yang ada dalam kotak penalti lawan.
Ya, tampaknya Abdurrahman Al-Suwaidi, seorang winger yang terjatuh, tampaknya mendapatkan perawatan di pelipis kirinya, Bu Maruf. Iya, winger dan dia juga kapten tim ya, itu pasti akan bisa jadi akan berpengaruh untuk psikologis kalau ditarik keluar. Ya, kembali pelatih yang cukup berpengalaman di level kelompok usia ya, di mana pelatih asal Kroasia ini pernah menjadi pelatih U19 Kroasia, pelatih Uni Emirat Arab U17 dan U19, pernah menjadi asisten pelatih di Al Nassr U23, dan kali ini menjadi pelatih Kuwait U17 sejak tahun lalu. Memang passionnya berbeda ya ketika menangani tim muda dengan tim senior, luar. Iya, tantangan juga berbeda ya, situasinya berbeda, psikologisnya juga berbeda. Tim senior mungkin bisa dikatakan bahwa mau atau tidak mau, tapi kalau pemain muda jelas butuh waktu ya, dan tentu itu ada pendekatan juga berbeda yang dilakukan oleh pelatih. Ya, kembali sudah masuk ke menit ke-64. Terima kasih bagi Anda yang bergabung bersama kami setelah Anda melakukan aktivitas di hari ini. Ini pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung putaran final di tahun depan, pemirsa. Bisa tergabung di grup G bersama dengan Kuwait. Wow. Australia juga kepulauan Mariana Utara. Satu peluang tadi yang masih belum bisa dikonversikan menjadi gol kembali. Belum ada pergantian pemain hingga menit ke-63 ini. Cukup menarik ya, biasanya ketika situasi di senior biasanya akan ada pergantian cepat, terutama di babak kedua ya, untuk lebih memberikan warna dan pendekatan yang berbeda. Apalagi setiap 2 hari sekali mereka harus bertanding. Betul, artinya bahwa rotasi itu menjadi sangat dibutuhkan ya. Kejelian dari seorang pelatih untuk memutuskan pemainnya berapa, starternya seperti apa, itu ada di pelatih, tapi kemudian dikonsultasikan dengan manajemen tim. Ya, tapi saya bisa memahami ya, Coach Nova hati-hati tentunya, ini pertandingan pertama sangat penting. Karena jika mereka dapat 3 poin, peluang besar untuk lolos ke Arab Saudi tahun depan sangat besar. Ya, dan memang yang dilakukan adalah dengan cara mereka melakukan tekanan. Ya, balik pemirsa. Bola dihalau saja oleh Muhammad Al-Ghazali tadi. Masuknya berikan bola kepada Goli tapi terlalu jauh. Ya, beberapa kali bagaimana keputusan untuk langsung direct pass ke depan terbuang percuma karena memang akurasinya yang tidak baik. Ya, saya bisa berikan apresiasi ya untuk Evanda dan Nazril. Ini dua pemain jangkar di tengah yang bermain sangat baik. Mereka tentunya menghadapi gempuran 5 pemain tengah dari Kuwait sejak babak pertama tadi. Kuwait praktis bermain dengan formasi 5-4-1, Betul. Agak aneh ya ketika menghadapi Indonesia, mereka juga justru 5-4-1. Jadi mereka juga menganggap bahwa Indonesia akan menjadi ancaman cukup serius. Jadi mereka berhati-hati dan mereka menghitung pasti Indonesia harusnya menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Ya, Belal Mubarok. Hampir saja. Kita lihat gangguan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Disundul jauh saja dari daerah pertahanan tadi oleh Putu Panji. Kali ini halo keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Kuwait. Tidak terlalu banyak peluang pemirsa hingga 20 menit babak kedua ini dilangsungkan. Berbeda dengan di babak pertama tadi, banyak terjadi jual beli serangan. Ya, 3 pemain. Fanda tadi berhasil coba dihalau oleh Fadli. Kali ini Fabio Aska tadi. Matthew Baker. Coba. Terlalu jauh. Kita lihat terlalu jauh upaya dari Matthew. Sering sekali Bung yang mengambil keputusan untuk langsung memberikan direct pass, long pass yang ternyata juga tidak bisa dimaksimalkan dengan baik, dan beberapa hal bahkan itu membuat tim Indonesia lebih cepat kehilangan bola dibandingkan dengan ketika tetap menggunakan cara mereka. Ya, harusnya mereka sudah belajar ya. Betul. Bahwa di level usia 17 tahun seperti ini di Eropa atau di dunia sudah build up dari bawah. Bahkan penjagawan sudah bisa melakukan build up ya. Iya, mereka harusnya sudah terkonek bagaimana cara bermain. 4 pemain sekaligus. 4 pergantian pemain sekaligus sepertinya. Pemirsa kali ini. Nomor 5 digantikan nomor 10, sepertinya mereka cukup langsung menekan Mubarok. Ya, nomor 8 masuk menggantikan nomor 15.
nomor punggung 8 Abdullah Al-Qarzai. Laith Al-Khalaf ditarik keluar, juga masuk. Kita lihat nomor punggung 17 Muhammad Al-Mula. Dan nomor 8 sepertinya langsung menjadi kapten ya. Kalau kita lihat masuk Abdullah Al-Qarzai. Ya, kembali kita lanjutkan pertandingan masuk menit ke 68. 4 pergantian pemain dilakukan oleh Kuwait. Apakah mereka sudah berpikir di pertandingan berikutnya juga untuk melakukan rotasi, Bu Aruf? Iya, karena memang bagaimana cara mereka bermain dengan komposisi utama, mereka sepertinya masih kesulitan, dan mereka juga tidak bisa melepaskan dari pressing individu yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ya, kembali kita saksikan pemirsa. Belal Mubarok, masih Belal. Ya, sepertinya mereka mengganti formasi seperti dengan memasukkan 2 striker ya. Dengan saat ini Miser Al-Aqwani didampingi oleh Fawaz dan juga Muhammad Al-Mula. Ya, satu peluang. Tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh sang kapten tadi. Masih terbentur pemain Indonesia. Hati-hati, Garuda Muda dihalau saja pemirsa oleh Muhammad Al-Ghassani untuk menghilangkan sedikit scrimmage atau peluang yang dilakukan oleh lawan di dalam kotak penalti. Yang ke dalam. Sudah lakukan berbahaya kali ini, dihalau kembali. Oh, banyak sekali pemain dari Kuwait di dalam kotak penalti. Garuda Muda jangan lakukan pelanggaran, ini yang harus dihindari. Jangan memberikan mereka kesempatan mendapatkan sebuah satis bola mati. Harus berhati-hati, mengurangi tindakan-tindakan yang tidak perlu, tindakan ceroboh, karena itu pasti menghadirkan ancaman serius ke Indonesia. Dan kita lihat di sini sangat beruntung. Ya, memang ada dorongan ya. Betul. Dilakukan tadi oleh Vanda Florasta. Dan ini bisa saja menjadi ancaman bagi Garuda Muda. Kita akan melihat sebuah upaya dilakukan oleh kapten tim yang baru masuk, Abdullah Al-Warsi, yang akan menjadi eksekutor sepertinya bagi Kuwait. Masuki menit ke 70. Lihat ada 4 pemain Indonesia yang membangun pagar betis, berkonsentrasi. Kapten tim Abdullah Al-Warsi. Bahkan ada 5 pemain Indonesia, termasuk Fabio Aska yang mencoba membangun pagar betis. 6 bahkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harapkan Indonesia mampu menghalau sebuah kesempatan dilakukan oleh Kuwait di menit ke 70 ini. Ya, wasit mencoba untuk memberikan instruksi kepada Fabio Aska tadi. Nah, ini Kuwait. Abdullah alhamdulillah masih jauh di atas gawang Indonesia. Sebuah peluang yang berbahaya dari Kuwait di babak kedua ini. Iya, sebuah peluang yang berbahaya, dan kemudian mereka juga mencoba memanfaatkan situasi bola mati tadi. Ya, kembali. Kali ini Indonesia sangat baik pemirsa. Bagaimana Fadli Alberto tadi, Matthew Becker, masih Matthew. Arahkan kepada Daniel. Lepas kembali sebuah upaya dari Daniel. Kita lihat mulai kelelahan seperti Bu Maruf. Mulai menurunkan tensi, mulai menurunkan pressing, kan memang dengan jadwal yang begitu berat tentu harus pintar-pintar untuk bisa menjaga kondisi mereka. Apalagi beberapa pemain sudah mulai berjatuhan tadi ya, sempat mengalami masalah seperti itu. Betul, belum ada pergantian pemain dari Indonesia. Betul, cukup percaya diri ya. Masuk ke menit ke 71. Mirza yang dituju. Panda gagal kembali pemirsa. Masih berhasil goli, arahkan bola kepada Fabio Aska. Harus lebih tenang para pemain Indonesia dalam melakukan build up serangan. Oh, lagi-lagi terlalu terburu-buru. Langsung long ball ke depan, dan ini mudah diantisipasi oleh Kuwait. Iya, sepertinya tidak mencoba untuk memaksimalkan kalau
kondisinya seperti ini tentu agak beresiko, bola-bola jauh dan kemudian potensi itu kemudian dipres, dan kalau ada kesalahan jelas menjadi sebuah risiko besar. Ya, Fadli coba meraih bola. Oh, baik sekali bagaimana tadi Nasril Alvaro mencoba untuk mempertahankan bola. Kali bola lepas, mampu diraih oleh Fabio Aska. Masih Fabio kali ini. Masih Fabio. Terlalu lama kita lihat, kehilangan momentum. Masih kesempatan kali ini. Dapatkan umpan yang terlalu menyulitkan justru bagi goli tadi untuk bisa menguasai bola. Hati-hati, serangan balik dari Quiet dihalau saja oleh Matthew Baker. Kembali tadi ada beberapa momentum yang hilang karena terlalu lama dalam menguasai bola, Bu Maruf. Dan itulah perlunya keputusan tepat, keputusan yang cepat, ditambah juga bagaimana pemain melakukan sebuah tembakan, melakukan keputusan untuk passing atau melakukan keputusan untuk shooting. Ya, Fandi Ahmad Muzaki dimasukkan untuk memberikan sebuah penjagaan di lini depan. Menggantikan Fadli Alberto, Fandi Ahmad Muzaki, pemain kelahiran Sragen 1 Januari 2008. Ya, kita harapkan inilah sebuah peluang sebetulnya Fabio. Tidak ada pemain yang dekat sehingga dirinya sulit untuk bisa melakukan passing ya atau melakukan keputusan. Iya, selain itu juga memang bagaimana pendekatannya berbeda, yang dilakukan adalah untuk lebih mempercepat alur penyerangan dibanding harus melakukan build-up dari bawah. 0-1 Indonesia unggul. Ya, cukup melelahkan bagi Fadli Alberto. Kita lihat salah satu pemain yang cukup banyak mendapatkan bola, cukup banyak bergerak, cukup banyak mendapatkan pelanggaran dari lawan sejak babak pertama. Itu artinya bahwa memang dia mendapatkan pengawalan ekstra ya. Bolehlah mendapatkan bola paling banyak, tapi kemudian bagaimana caranya melakukan isolasi terhadap pemain yang diinginkan. Ya, kalau kita lihat penonton Indonesia lebih dari 500 orang ya, Bu Maruf ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa, bahkan di penonton tuan rumah tidak mungkin mencapai posisi ini ya, karena ini adalah turnamen kelompok umur, untuk tidak gengsinya tidak sebesar turnamen untuk level senior. Betul. Makanya FIFA dan AFC senang kalau kelompok usia dilakukan di Indonesia. Betul. Karena selalu ramai. Selalu ramai dan itu juga cukup menguntungkan untuk penyelenggara biasanya. Ya, kita lihat masih mendapatkan perawatan. Ini salah satu pemain yang tampil sangat baik. Ya. Di lini belakang tadi, Belal Mubarok harus mendapatkan perawatan medis. Apakah dirinya akan berhasil melanjutkan pertandingan ataukah akan digantikan oleh pemain lainnya? Kalau kita lihat di pinggir lapangan sudah bersiap-siap untuk dimasukkan ya, ada Ismail Kursat, Belal Mubarok. Sepertinya masih belum mau diganti. Betul. Justru malah dia agak aneh karena ini dia menolak untuk kemudian buru-buru keluar dari lapangan. Ini proses terjadinya gol yang sangat baik, sangat indah. Bagaimana umpan ke tiang jauh dieksekusi dengan sundulan kepala yang akurat tadi oleh Matthew Baker. Iya, bola mengenai posisi yang tepat di kepala dari Matthew Baker dan kemudian bisa mengarahkan bola ke dalam gawang. Justru strong striker Mubarok Al-Latsmi yang dipersiapkan di pinggir lapangan pertandingan. Seperti memang all out attack coba dilakukan oleh Kuwait. Ya, satu pemain striker atau pemain depan kembali yang dipersiapkan. Inilah Mubarok Al-Latsmi. Iya, karena kalau kemudian dengan menambah striker maka tentu harapan untuk bisa menciptakan peluang menjadi lebih terbuka. Sementara satu sisi memang hasil imbang sekarang untuk Kuwait adalah hasil yang menurut mereka bisa paling realistis setelah tertinggal dengan 0-1. Ya, kembali masuk ke lapangan pertandingan pemirsa. Kita belum tahu nomor berapa yang akan digantikan oleh pelatih Kuwait. Harapkan tentunya Indonesia tetap fokus di sisa waktu yang ada untuk mempertahankan keunggulan ini, karena 3 poin sangat berarti, sangat penting di partai awal untuk langkah Indonesia selanjutnya lolos ke putaran final Piala Asia U17. Ya, kartu kuning belum disilahkan masuk tapi sudah masuk, sehingga kartu kuning diberikan untuk Belal Mubarok. Itu kesannya sepele tapi ternyata menjadi regulasi yang penting ya, karena bagaimana ketika pemain melakukan itu langsung diberikan kartu. Iya. Ini salah satu hal yang diajarkan sejak di SSB, sebetulnya. Betul. Ya, kembali pemirsa, kita lanjutkan. Pertandingan sudah sempat terhenti 3 menit. Makin dekat
waktu bagi Kuwait tentunya sangat tepat. Satu intercept tadi pemirsa dilakukan oleh Matthew Baker. Abioska, oh tidak cermat, seperti takut ya pemain kita untuk berlama-lama dengan bola, Bu Baru. Iya, dan itu yang membuat kemudian permainan mereka secara keseluruhan juga tidak terlalu stabil. Kadang mereka terlihat bagus, tapi kemudian kadang mereka juga terlihat beberapa kali kurang tepat ketika melakukan tekanan. Ya, kita beruntung pemain belakang kita bermain cukup tenang hingga menit ke-77. Kita saja memang bingung kemana bola akan diarahkan, sehingga yang terjadi umpan-umpan langsung ke depan yang cukup sulit bagi Mirsa mendapatkannya. Iya, dan saya belum ditemukan solusinya oleh Coach Nova ya, karena beberapa kali sering sekali bola-bola itu langsung diberikan ke depan dengan passing progresifnya. Padahal dengan cara seperti itu sering sekali juga kehilangan bola, kehilangan kesempatan. Satu tackling yang tepat dari Fabio. Kali kita lihat upaya dari pemain Kuwait untuk mendekat kotak penalti berbahaya kali ini. Sebuah upaya, harus hati-hati di lini belakang. Terus mendapatkan ancaman pemain Indonesia. Kembali membuang bola ke depan, berharap Mirsa bisa mengejar. Kembali gagal. Sebuah tekanan kembali. Coba dihalau oleh Matthew. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Indonesia. Ya, cepat sekali pemirsa, kali dari sisi kanan pertahanan Kuwait. Oh, Mirsa gagal kembali. Satu kerjasama maksudnya dengan Goli tadi. One-two antara Goli dengan Mirsa. Evanda halo kembali oleh Hamad Al-Said. Asril terjatuh, bukan pelanggaran. Satu spray coba dilakukan. Muhammad Al-Ghassani. Sangat baik kita lihat pemain asal klub Farmel ini bermain sebagai satu dari 3 center back yang menjadi skema dari Nova Arianto. Ya, kita lihat Belal Mubarok akhirnya digantikan pemirsa, dan kali ini masuk seorang striker kembali, Mubarok Al-Atsmi. Ya, sudah memasang 3 striker atau 4 striker, Bung Maruf. Betul, dan itu menjadi indikasi bahwa ini laga yang sangat serius buat Bahrain dan kemudian buat Kuwait, karena kita tahu juga bahwa ini juga menjadi sangat penting untuk Kuwait sebagai tuan rumah. Dia sudah masuk ke menit ke-80. Lempar ke dalam. Kita akan melihat bagaimana Abdurrahman Al-Suaib. Ya, Belal Muhammad sepertinya tidak suka ya. Suka diganti ya. Masih belum terima sepertinya. Tapi penampilan sangat baik sebetulnya memang. Iya, itu yang memang membuat agak heran juga kenapa kemudian dilakukan pergantian ya. Tapi memang dalam situasi seperti ini kadang salah satu pemain belakang harus dikorbankan ya untuk menambah satu pemain depan. Ya, karena itu menjadi opsi yang paling mungkin. Dengan mengurangi pemain belakang dengan 3 pemain, maka dia juga bisa menambahkan 1 slot di depan. Ya. Abdurrahman Al-Suaib lempar ke dalam kali ini. 10 menit waktu normal tersisa. Harapkan Garuda Muda terus bisa mempertahankan keunggulan ini untuk bisa mengunci 3 poin kemenangan pertama di partai pembuka grup G dalam kualifikasi Piala Asia. Iya, menjadi 10 menit yang penting untuk Indonesia setelah sekarang dengan skor 1-0, kemudian juga secara permainan juga cukup bagus, sehingga kalau kemudian bisa dipertahankan maka Indonesia akan mendapatkan poin sempurna. Lihat Muhammad Al-Ghassani, salah satu yang bisa dilewati dalam pertandingan kali ini. Masih Zuaib. Al-Ghassani, ya offside sepertinya. Pelanggaran ya terjadi. Kita lihat cukup bagus, harus dipertahankan. Kita memang sangat baik dalam defense, tapi tidak terlalu baik atau tidak banyak kreasi dalam melakukan serangan. Iya, karena sistemnya adalah bermain aman terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan bola, melakukan build up serangan. Serangan pun langsung dari belakang kemudian ke depan dengan harapan bahwa tidak semua pemain terlibat dalam sirkulasi untuk melakukan serangan, tapi ada pemain yang lebih fokus juga bagaimana cara mereka bertahan. Ya, Mubarok Al-Atsmi masuk menggantikan Belal Mubarok. Sudah 5 pergantian pemain Mubarok dilakukan oleh Kuwait. Mereka sudah mencoba untuk segala macam rotasi perbaikan, sedangkan Indonesia baru mengganti Fadil Alberto dengan Fandi Ahmad Muzaki. Kembali kita lihat pemirsa bagaimana upaya dari Kuwait
untuk terus menekan Indonesia di sisa waktu yang ada. Hamad Al-Said berikan bola kepada Ayer Al-Sawari. Kembali arahkan bola ke depan, langsung dituju adalah Mesfer Alatwani, gagal kembali. Kita tidak boleh terpancing dengan bertahan total seperti ini ya. Justru ini yang berbahaya ya Bu Baru. Betul. Terus yang harus diwaspadai dalam kondisi seperti sekarang ini. Lebih lelah bertahan dibanding menyerang. Betul. Karena memang harus membagi antara fokus, kemudian kita mendapatkan bola, maka apa yang harus dilakukan. Keputusan juga harus sangat penting. Detil itu juga menjadi lebih sangat penting lagi, karena kesalahan sekecil apapun bisa berdampak negatif. Ya, Mirza mencoba untuk mengganggu, tadi berhasil. Lempar ke dalam bagi Indonesia. Mirza Firjatullah, salah satu striker nomor 9 yang memang diharapkan bisa memberikan ketajaman di lini depan bagi Garuda Muda. Fabioska bukan Mirza yang dituju, masih Mirza diganti oleh dua pemain dari Kuwait. Kita lihat Mirza coba mencari support dari rekannya. Ada Fandi Ahmad, lepas kali ini. Satu intercept yang sangat baik. Evanda, Fabio terlepas bola, jatuh, ada Fandi Ahmad Muzaki. Ya, Fabio Aska. Oh, hampir saja kehilangan bola, tapi beruntung bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, ini sudah mulai keram ya, Maruf. Ini salah satu pemain yang juga sangat mobile ya, Abdurrahman Al-Suwaidi. Ya, wajar kalau dia mengalami masalah di kakinya, karena memang sepanjang pertandingan dia tipikal pemain yang sangat agresif. Ya, lempar ke dalam. Fabio arahkan kepada Mirza. Tidak ada pemain Indonesia di sana. Satu intercept. Oh, satu kesempatan Mirza. Gagal, kita lihat kalah satu langkah tadi dengan Hamad Al-Said. Bermain sangat rapi di lini belakang dari Kuwait. Abdurrahman Al-Suwaib. Beruntung kita lihat umpan yang tidak sempurna dari pemain Kuwait. Jadi satu perebutan antara Nazril Alvaro dengan Abdurrahman Al-Suwaib tadi. Yang melebar, Muhammad Al-Mula, Mubarak Al-Atsmi, Al-Mula, Abdurrahman Al-Kwarsi. Oh, satu kesalahan yang harus bisa dimanfaatkan. Oh, gagal, kita lihat Fandi Ahmad Muzaki memanfaatkan sebuah kesalahan lawan. Justru kembali kita lihat sebuah tekanan dari Zainal Abidin. Masih Zainal, coba dibaik oleh Daniel. Oh, terlepas dalam kotak penalti, berbahaya. Beruntung, alhamdulillah, kita lihat bagaimana Dafa Al-Ghasemi berhasil kembali menjadi penyelamat di bawah mister gawang Indonesia. Iya, Dafa melakukan penyelamatan cukup penting. Di luar memang tembakannya tidak terlalu keras, tapi posisi Dafa ketika situasi tendangan tadi dilakukan, dia berada dalam posisi yang tepat. Ayo Garuda Muda, tetap fokus. 5 menit waktu normal, 3 poin yang harus dipertahankan di pertandingan kali ini. Indonesia win. Ya, kita lihat bagaimana hanya menyisakan Mirza ya. Betul. Di daerah pertahanan lawan, Bu Maruf. Ini hanya sekedar untuk mengganggu supaya pemain Kuwait tidak terlalu leluasa melakukan build up dari bawah. Kita lihat hanya mengganggu, mengejar, dan mungkin memberikan bantuan nanti ketika di area-area yang lebih memungkinkan. Ya, saya melihat Goli sudah menurun ya. Betul. Dan kehilangan Fadli Alberto juga tidak ada tekanan-tekanan yang dilakukan, pergerakan-pergerakan tanpa bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. Ya, kembali Fandi Ahmad Muzaki berhasil merebut bola. Masih Fandi Ahmad. Oh, pelanggaran jelas sekali ini. Oh, memicu emosi pemain lainnya. Jelas sekali tadi. Bukan hanya pelanggaran ya, ini sebuah pelukan yang tidak diinginkan ya di belakang. Ya, sabar boys. Itu sudah diperingatkan bahwa bagaimana harus menjaga fokus dan konsentrasi. Ya,
Ini kita lihat terpancing emosi sepertinya Abdurrahman Al-Suwaib. Ya, jelas sekali sebuah pelukan tarikan yang tidak diinginkan. Betul. Ya, kalau pacarnya pasti mau. Provokasi sekali, sangat provokatif. Dan mereka sangat serius ketika melakukan itu. Tadi yang pertama kita juga melihat bagaimana sangat serius seperti membanting, dan sekarang yang kedua juga sama, sampai menarik jersey. Ya. Dan ini memicu emosi pemain-pemain lainnya tapi ya. Tapi beruntung Fandi Ahmad tadi tidak terpancing emosi. Dan hanya tersenyum dia. Ya, kartu kuning. Kita akan melihat siapakah yang diberikan oleh kartu kuning oleh wasit Amar Abu Alo, karena memang tidak tertangkap kamera. Sepertinya protes ya dilakukan oleh pemain Kuwait. Ya, satu pergantian pemain kembali pemirsa. Pemainnya sudah mulai kehabisan. Nafas Abdurrahman Al-Suwaidi. Ditarik keluar, masuk Ahmed Neser. Posisi yang sama. Ya, mungkin dalam pengamatan saya, Bu Ma'ruf, setelah ini Indonesia akan menghadapi kepulauan Mariana Utara yang mungkin di atas kertas lebih mudah, sehingga Coach Gova lebih fokus di pertandingan pertama dan ketiga ya. Iya, bisa jadi memang laga pertama menjadi kunci, laga kedua mungkin bisa jadi tidak akan berpengaruh. Betul. Tapi ada potensi bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan dan menghadapi 1 Indonesia unggul. Pertandingan yang ketiga Australia, saya pikir itu jauh lebih berat. Ya, mungkin tim ini akan dipakai menghadapi Australia ya. Iya, bisa saja menjadi gambaran kerangka tim utamanya ya. Baik, sebuah peluang emas kali ini bagi Indonesia, sebuah tendangan langsung. Penyelamatan dilakukan oleh Ahmed Al-Sawaf. Gagal upaya dari goli, tendangan dari luar kotak penalti hanya menghasilkan sebuah sapak pojok untuk Indonesia. Salah satu keputusan yang bagus yang dilakukan oleh goli ketika mengambil inisiatif melakukan tembakan dan kemudian menciptakan peluang yang berbahaya, tapi masih melebar tadi. Ya, kembali sudah mulai terpancing. Ini kita lihat ulang. Goli terus membawa bola, melihat arah gawang, melakukan keputusan melakukan tendangan. Tapi arahnya masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Ahmed Al-Sawaf. Ya, untuk penyelamatnya sangat baik dari Ahmad. Tempat pojok bagi Indonesia, akan melihat tentu saja menjadi sebuah rezeki bagi Garuda Muda. Sudah lakukan. Hampir saja satu bola liar tadi. Kembali sepak pojok bagi Indonesia. Inilah yang saya harapkan, Bu Ma'ruf. Ada pergerakan, ada gol-gol yang tentunya didapat dari sebuah servis bola mati. Manfaatkan semua potensi yang ada ya. Pendek saja Fabio. Kembalikan Fandi Ahmad, angkat bola, mampu disapu keluar kotak penalti. Panji, sangat baik pelan-pelan tutup Panji. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Malaysia. Masih Matthew Becker, Matthew. Sebuah keputusan justru sebuah tendangan ke arah gawang. Ini oleh Matthew, padahal banyak opsi yang bisa dilakukan untuk bisa menambah keunggulan. Ini yang tadi sempat menjadi persoalan, bagaimana ada kesan egoisme, ada kesan bahwa mereka ingin menonjol. Kemudian keputusan menjadi tidak terlalu tepat, tidak terlalu cermat. Kita lihat di sini, posisinya sudah cukup punya kesempatan melakukan umpan tarik, tapi memutuskan untuk melakukan tembakan ke arah gawang yang jauh lebih sempit tempatnya. Kalau ada opsi 1-2 opsi, tapi dia mengambil keputusan melakukan sebuah tendangan ke tiang jauh. Ya, Dava Zaidan dia masukkan minor punggung 2. Ya, kita lihat siapa yang akan diganti oleh Dava Zaidan, pemain asal Borneo, 15 tahun, dan juga memiliki posisi sebagai bek kanan ya. 0-1. Lihat siapa yang diganti oleh Dava, apakah Fabio Aska, apakah pemain lain? Ya, satu pemain tergeletak, Bu Ma'ruf. 8 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit asal Suriah. Karena memang ada beberapa ada beberapa momen yang kemudian pertandingan terhenti. Kita lihat di sini Indonesia juga sempat mencoba menarik perhatian ya dengan menjatuhkan diri, tapi kita lihat harus diangkat dengan ambulans dari tim medis. Artinya bahwa cukup serius. Fabio ya. Iya.
Fabio memang seperti sudah cukup kelelahan. Apakah kita lihat juga ada cedera di kakinya? Dan Fabio juga memang bermain sangat rajin ya, sangat rajin. Bagaimana dia juga mobilitasnya juga cukup tinggi sehingga menjadi wajar kalau dia harus mengalami masalah. Ya, masuk Dava Saidan di posisi yang sama pemirsa. Menasal Borneo. 22 untuk menghentikan Fabio Aska. Semoga bukan cedera yang serius ya, karena peran dari Fabio Aska masih sangat dibutuhkan oleh Nova Arianto dan juga untuk Garuda Muda. Ya, memang banyak balutan tap ya di kaki kirinya. Betul. Ya, sepak pojok Dava Saidan, posisi yang sama. Bek kanan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Garuda Muda di dalam kotak penalti dari Kuwait. Melakukan pemirsa ke tiang jauh kali ini. Kembali peluang. Oh, sayang sekali. Sebuah kesempatan belum berakhir. Tekanan kembali dilakukan oleh Kuwait. Serangan balik, coba dihentikan. Sangat baik kali ini. Cukup tenang. Harus hati-hati Garuda Muda di sisa waktu yang ada. Kita lihat kembali sebuah peluang kali ini didapatkan dalam kotak penalti. Mirza gagal satu langkah lebih lambat sehingga gagal melakukan eksekusi dengan sangat baik. Tapi kita lihat bagaimana intensitas itu menjadi lebih tinggi. Kemudian bobot serangan yang dilakukan juga lebih berbahaya dibandingkan dia awal-awal tadi. Dan dua tekanan, dua peluang didapatkan di situasi seperti sekarang. Kita lihat hampir tadi ya Matthew. Hampir dia dengan kaki kiri. Kalau tembakannya lebih tepat, mungkin bola akan lebih keras lagi pantulannya. Iya, di babak pertama gol melalui kepala. Kali ini dari kaki kirinya hampir saja. Dengan sudut yang hampir sama, dengan proses yang hampir sama, dengan gol yang diciptakan di menit ke-7 tadi. Belum berhasil mendapat keunggulan. Oh, miskomunikasi. Hati-hati. Tabrakan pemain Indonesia. Ya, kita lihat cukup tenang bagi Dava Al-Ghasemi. Ya, jangan buru-buru Dava, santai saja. Betul. Ya, kita lihat kali ini seperti ada benturan dengan pemain rekan sendiri tadi ya. Buat Matthew tadi. Justru lebih didorong tadi Bung, kalau kita lihat ada dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Kuwait tadi. Oh, jatuh dan abis itu didorong ya? Didorong, sudah tidak seimbang tapi kemudian didorong. Dan itu membuat ada kesan provokasi yang dilakukan oleh Mubarak tadi. Sebenarnya kalau mereka memang di level junior sudah banyak drama ya? Betul. Sampai di level senior betul. Oke, kita lihat pemirsa kali ini. Oh, lepas Muhammad Al-Mula. Kita lihat masih apa yang dilakukan oleh Mubarak. Dihalau kembali. Ini juga udah uyuhan. Oleh Evanda di sana. Harus lebih tenang untuk melakukan clearance. Dihalau kembali pemirsa oleh Al-Ghasani tadi. Oh, hati-hati. Satu clearance yang berbahaya. Satu clearance yang berbahaya kali ini. Oh, satu clearance. Oh, hampir saja miskomunikasi. Beruntung kita lihat. Harusnya tadi memang bola penjaga gawang ya. Betul, tapi coba untuk diambil sehingga bola justru menjadi liar tadi ya. Berbahaya, berbahaya. Hati-hati. Kita lihat di sini. Wah, main clearance yang tidak sempurna ya. Betul, clearance yang justru berbalik bolanya ke arah gawang. Dan ini dia. Betul. Ada satu miskomunikasi antara pemain yang baru masuk, Dava Saidan dengan penjaga gawang Dava Al-Ghasemi. Ya, kita harapkan tentunya tetap fokus di sisa waktu yang ada. Ya, wasit asal Suriah sepertinya mendekati bench dari Indonesia. Apakah ada kartu yang akan diberikan untuk pelatih ataukah pemain ataukah siapa, kita akan melihat. Official kan? Iya. Oh, cukup panas Bu Waruf. Tensi pertandingan di sisa waktu yang ada. 1 Indonesia unggul Bang. Dan kita tidak boleh terprovokasi ya. Tidak boleh terpancing dengan situasi apapun. Sebelum wasit memberikan peluit panjang, pertandingan belum berakhir. Apapun masih bisa terjadi. Betul, situasinya masih serba terbuka karena memang kita tahu masih ada waktu 3 menit bahkan. Betul. Dengan sekarang ini atau tinggal tersisa 2 menit sehingga harus hati-hati. Ya, bola dikuasai oleh Fawaf. Fawaf belum follow dulu Bang. Melakukan ditinju saja oleh
Dava Al-Ghasemi, sebuah tendangan langsung. Oh, beruntung kita lihat masih jauh dari sasaran, kembali terjadi insiden. Ya, tanpa bola ya, ini harus dihukum dengan sebuah kartu karena tidak ada bola. Betul sekali, keputusan sangat tepat dari wasit asal Suriah memberikan kartu kepada Mesfer Al-Atwani, kartu kuning kembali diberikan untuk pemain dari Kuwait. Ya, ini dia, ini memang harus diberikan kartu, Bung. Ini bukan UFC, bukan MMA, ini sepak bola. Sehingga Anda kalau kemudian harus mengandalkan fisik untuk saling dorong ya. Betul. Mesfer Al-Atwani terpancing emosi tadi pada kartu kuning dari wasit. Ya, kembali terlalu terburu-buru kita melakukan build up tadi, bagaimana Matthew Baker langsung mengarahkan bola ke depan. 1 menit lagi waktu tersisa. Kita lihat, wow, Matthew Baker langsung menghalau bola jauh. Kembali lemparan ke dalam dari Kuwait. Ya, masuk kembali satu pemain Indonesia, Aldiansyah Taher. Ini menjadi debutnya tentunya di Indonesia U17, menggantikan Mirza. Ya, memang sudah cukup kerja keras ya, Bu Maruf. Berlari terus tanpa bola, bahkan dengan bola, ini menjadi tugas yang cukup berat ya. Malam yang melelahkan bagi Mirza. Iya, termasuk juga bagaimana dia cukup berani untuk kemudian duel 1 lawan 1, mengganggu fokus pemain lawan, sampai itu menjadi salah satu nilai plus tadi. Ya, Aldiansyah dimasukkan. Muhammad Aldiansyah Taher. Oh, mencoba mengejar bola kali ini. Gagal Aldi. Ayat Al-Samari berikan bola pada Abdurrahman Al-Suaib. Satu clearance yang sangat baik pemirsa. Oh, beruntung kita lihat sebuah eksekusi yang tidak maksimal tadi dilakukan oleh Muhammad Al-Mula. Tendangan yang jauh dari sasaran. Kuncinya adalah kesabaran. Mungkin amat kalau kemudian dia lebih sabar terlebih dahulu, lebih berani bawa bola lebih dekat dengan gawang, mungkin akan lain ceritanya. Ya, sudah masuk ke menit ke 98. Kita harapkan tentunya tidak lama lagi pertandingan akan berakhir. Betul. Terus mendapatkan tekanan kali ini. Keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Kuwait. Belum berakhir, tekanan dari Kuwait kali ini pemirsa. Dihalau saja oleh Daniel. Muhammad Aldiansyah Taher. Ya, semua peluang gol yang dituju. Aldi gagal melakukan intercept tadi. Oh, berbahaya, kita lihat serangan berbahaya dari Kuwait kali ini dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Masih Muhammad Al-Mula. Hati-hati Garuda Muda. Oh, hampir, alhamdulillah masih sedikit di kiri gawang Indonesia. Oh, peluang berbahaya dari kapten kesebelasan Abdullah Al-Quersi. Iya, kita masih dilindungi, gawang dan Dava masih terlindungi ketika situasi scrimmage seperti ini. Sebuah tembakan, bola liar dan beruntung. Sangat beruntung sekali bagaimana bola tidak mau masuk ke dalam gawang. Dan jangan masuk, Bu Maruf. Ya, kita lihat sudah masuk ke menit ke 100 ya. Betul. Ya, semoga bukan Ahmed Al-Kaf ya. Kedua versi di malam hari ini. Betul, bisa rame lagi. Betul. Sudah masuk ke menit ke 100 pemirsa, terus mendapat tekanan para pemain Indonesia. Evanda awal bola ke depan, coba dikejar oleh Muhammad Aldiansyah Taher. Jatuh kembali Abdurrahman Al-Suaib. Ya, wasit Suriah sudah menit panjang terakhir pertandingan. Sebuah kemenangan penting bagi Garuda Muda. 3 poin kita raih di partai pembuka di kualifikasi Piala Asia U17 di malam hari ini. Terima kasih Garuda Muda. Skor akhir Indonesia 1, Kuwait 0. Makasih yang belum ditunggu follow-nya, Bang. Sekian ya. Assalamualaikum.